Suamiku mengundang seluruh keluarga untuk makan malam pukul 7.00, mengatakan akan mentraktir seluruh pesta seharga 70 juta. Suamiku kemudian menyuruhku tinggal di rumah dan tidak pergi. Aku menuruti. Pukul 9.00 malam, ibu mertuaku panik meneleponku 35 kali. Namaku Larasati, tahun ini usiaku di atas 30, bekerja sebagai akuntan internal untuk sebuah jaringan toko bahan bangunan. Pekerjaanku sepanjang tahun terkait dengan faktur, utang, buku besar, dan daftar inventaris, sehingga hanya dengan melihat satu pengeluaran yang tidak biasa, di kepalaku sudah otomatis menghitung ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin juga karena itu, di mata keluarga suamiku, aku adalah tipe menantu yang kaku, segalanya diukur dengan uang, tidak tahu bagaimana hidup dengan perasaan. Tapi aku berpikir sebaliknya, uang tidaklah buruk. Yang menakutkan adalah orang-orang yang menggunakan dua kata keluarga untuk menutupi perhitungan mereka sendiri. Keluarga suamiku memiliki seorang kakak laki-laki tertua bernama Baskara. Jika hanya dilihat dari luar, dia benar-benar tipe pria yang membuat orang lain mudah hormat. Berpakaian rapi, berbicara dengan suara keras, selalu pamer kenal orang ini, tahu orang itu, setiap kali membuka mulut selalu tentang proyek, konstruksi, mitra. Tetapi orang di dalam rumah tahu bahwa apapun yang dilakukan Baskara selalu setengah-setengah. Hari ini bilang mau membuka bengkel, besok bilang mau menyetor modal, bulan depannya lagi, terdengar sedang kekurangan uang untuk membayar klien. Istrinya, Rania, juga tidak kalah. Dia tidak secara langsung pamer tetapi paling pandai menyanjung suaminya di depan kerabat. Setiap kali ada acara kumpul keluarga, dia akan tersenyum lembut. Mas Baskara sibuk sekali, selalu menerima tamu-tamu besar. Kadang-kadang uang masuk keluar sampai miliaran jadi aku juga tidak bertanya secara rinci. Terdengar seperti rendah hati tetapi setiap kalimatnya selalu berusaha membuat orang lain berpikir bahwa keluarganya kaya raya, sukses. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, sangat menyayangi kakak tertua. Di matanya, Baskara adalah kebanggaan seluruh keluarga. Meskipun berkali-kali dia meminjam uang untuk bisnis dan gagal, ibu tetap membelanya. Pria yang melakukan pekerjaan besar harus ada pasang surutnya, tidak seperti beberapa orang yang hanya tahu memeluk uang untuk diri sendiri. Kalimat terakhir itu tidak dia tujukan langsung padaku, tetapi tatapannya selalu melirik ke arahku. Seluruh keluarga suamiku beberapa bulan ini memang tidak tenang. Masalah pembagian tanah peninggalan ayah mertua belum selesai. Masalah Baskara meminta pinjaman 200 juta kepada Banyu juga belum ada kejelasan. Ibu mertua menyalahkan kami berdua egois. Sementara aku hanya mengatakan satu kalimat yang sangat jelas. Uang dalam jumlah besar harus ada surat-suratnya. Tidak bisa hanya dengan mengatakan pinjam lalu dipinjamkan. Sejak hari itu, suasana di rumah menjadi suram seperti bara di bawah abu. Namun, pada Rabu sore minggu itu, grup keluarga tiba-tiba muncul sebuah pesan dari Baskara. Dia menulis dengan sangat murah hati. Sabtu malam jam 7 seluruh keluarga pergi makan. Aku yang traktir semua. Tidak ada yang perlu membawa uang. Sudah lama keluarga kita tidak akur. Aku ingin mengadakan makan malam keluarga agar hangat dan merekatkan kembali hubungan. Hanya dengan beberapa baris itu saja, grup obrolan langsung ramai. Ada yang memberi hati. Ada yang memuji kakak tertua perhatian. Ibu mertuaku bahkan mengirim beberapa emotikon tepuk tangan. Aku selesai membaca dan merasa sedikit merinding. Restoran yang alamatnya dikirim oleh Baskara bukanlah tempat makan biasa, itu adalah tempat yang khusus untuk menjamu pebisnis. Harga setiap meja sudah tidak ringan. Aku pernah melewatinya beberapa kali, melihat menu yang terpampang di luar dan tahu bahwa makan malam untuk banyak orang di sana tidak mungkin di bawah puluhan juta. Seseorang yang 3 bulan lalu masih meminta pinjaman 200 juta untuk proyeknya, tiba-tiba mentraktir seluruh keluarga makan malam mewah. Kedengarannya tidak masuk akal. Malam itu, ibu mertuaku meneleponku secara pribadi. Suaranya begitu gembira sehingga aku bisa membayangkan wajahnya yang berseri-seri di seberang telepon. "Laras, kamu lihat kan? Kakakmu sekarang sudah berbeda." Dia bilang ingin mendekatkan kembali saudara-saudaranya. Rumah tangga harus ada aturannya. Ada acara makan untuk berbicara dengan baik. Aku hanya menjawab ya. Dia melanjutkan seolah-olah sengaja menekankan.
pergi makan ya bersenang-senang saja. Jangan membawa wajah akuntanmu itu. Kakakmu sudah bilang traktir ya traktir. Jangan membuat orang lain kehilangan selera. Aku menutup telepon, menoleh ke Banyu. Suamiku sedang duduk di meja makan. Matanya masih terpaku pada layar ponsel. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya membaca berulang-ulang pesan dari Baskara untuk waktu yang lama. Banyu adalah orang yang pendiam, tetapi aku sudah cukup lama hidup bersamanya untuk mengerti. Setiap kali dia diam seperti itu, berarti ada sesuatu yang sangat berat di kepalanya. Aku bertanya, bagaimana menurutmu? Dia meletakkan ponselnya, tidak langsung menjawab, beberapa saat kemudian baru berkata, kakak tidak pernah tiba-tiba murah hati. Aku mendengarnya dan tertegun. Kalimatnya singkat tetapi membuat perasaan tidak enak di hatiku menjadi lebih jelas. Sampai Sabtu sore, aku masih berniat berganti pakaian untuk ikut demi sopan santun. Bagaimanapun juga, seluruh keluarga sudah berjanji, jika kami berdua tidak hadir, ibu mertua pasti akan punya alasan untuk mengatakan aku memecah belah saudara. Aku baru saja mengambil gaun berwarna krem dari lemari ketika Banyu masuk ke kamar. Dia menatapku beberapa detik lalu tiba-tiba memegang pergelangan tanganku. Suaranya merendah. Kamu di rumah saja. Jangan pergi. Aku terkejut. Kenapa tiba-tiba tidak pergi? Kalau ibu tahu nanti bisa ribut. Dia menatap lurus ke mataku. Tatapannya begitu serius sehingga aku tidak berani langsung membantah. Lalu dia mengucapkan setiap kata dengan sangat jelas. Kakak hari ini tidak mengundang makan. Dia sedang berburu mangsa. Kalimat itu membuat tanganku menjadi dingin. Aku mendesak. Maksudmu apa? Kamu sudah tahu sesuatu kan? Banyu tidak menjelaskan banyak. Dia hanya mengambil ponselnya dan mengirim pesan ke grup bahwa malam ini ada urusan mendadak di kantor. Kami berdua tidak bisa datang. Setelah mengirim pesan, dia menoleh padaku, dengarkan aku kali ini. Jika nanti ada yang menelepon, kamu juga jangan terburu-buru menjanjikan apapun. Aku menatap suamiku. Hatiku bingung sekaligus kesal, tetapi sikapnya terlalu pasti, tidak seperti orang yang hanya menebak-nebak. Akhirnya aku melipat gaun itu kembali, menyimpannya di lemari. Malam itu, seluruh keluarga suamiku pergi ke acara makan malam keluarga 70 juta dari Baskara, sementara aku di rumah. Duduk di samping Banyu menatap ponsel yang diam di atas meja, hatiku terasa berat seperti ditindih batu. Saat itu aku belum tahu bahwa keputusanku menuruti suami untuk tinggal di rumah telah menyelamatkanku dari sebuah jebakan yang jika aku masuk, mungkin seumur hidupku akan sulit untuk melepaskan diri. Aku pikir ketika kami memberitahu tidak akan datang, grup keluarga akan sedikit tenang. Tapi tidak. Tepat pukul 7.00 malam, ponselku mulai bergetar terus-menerus. Bukan panggilan, melainkan setiap foto, setiap video yang dikirim ke grup keluarga seolah-olah seseorang sedang melaporkan langsung sebuah acara besar. Yang paling banyak mengirim adalah Rania. Dia merekam dari pintu lift keluar, mengarahkan kamera ke koridor yang dilapisi karpet tebal. Cahaya lampu kuning menyinari lukisan-lukisan di dinding. Sekilas pun tahu itu bukan tempat biasa. Restoran itu berada di lantai atas sebuah hotel mewah, dengan jendela kaca transparan yang menghadap ke gemerlap lampu kota di bawah. Ibu mertuaku baru saja masuk dan aku sudah mendengar suaranya di video. Ya ampun, tempat ini indah sekali. Baskara perhatian sekali. Aku duduk di ruang tamu, membuka setiap foto dan hatiku semakin berat. Meja makan ditempatkan di ruang pribadi. Di tengah meja ada vas bunga besar. Serbet dilipat dengan gaya yang rumit, gelas-gelas kaca berkilauan berbaris rapi. Awalnya aku berpikir mungkin Baskara hanya memesan beberapa hidangan sederhana untuk menciptakan suasana. Tapi hanya 10 menit kemudian, satu persatu piring makanan disajikan membuatku harus mengerutkan kening. Ada kepiting raja utuh dikukus di tengah meja. Di sampingnya ada piring daging wagyu panggang di atas batu panas, lalu lobster saus mentega bawang putih, abalon rebus jamur, ikan kot panser. Rania merekam setiap hidangan dari dekat. Sambil merekam sambil berkata dengan suara yang dibuat-buat terkejut. Mas Baskara pesan banyak sekali. Aku sudah bilang cukup tapi dia terus bilang sudah lama keluarga tidak makan enak sekali-sekali. Mendengar kalimat itu, aku hanya tersenyum tipis.
Orang yang benar-benar murah hati biasanya tidak perlu membiarkan istrinya mengulang-ulang hal itu di grup keluarga. Semakin banyak pamer, semakin aku merasa ini lebih seperti sebuah pertunjukan daripada makan malam yang akrab. Dan jika itu pertunjukan, pasti di belakangnya ada seseorang yang harus membayar harganya. Sekitar pukul 7.40, Rania mengirim video pendek lagi. Dalam video itu, Baskara berdiri, memegang gelas anggur, kemeja putih, jam tangan berkilauan, wajahnya memerah karena alkohol dan perhatian semua orang. Dia berkata dengan suara keras, "Hari ini adalah makan malam keluarga, uang tidak penting, yang penting kita sebagai saudara harus bersatu. Siapa yang masih marah satu sama lain, lupakan saja semua." Terdengar sangat sentimental tetapi entah kenapa aku merasa setiap katanya lebih ditujukan untuk didengar orang lain daripada dari hati yang tulus. Ibu mertuaku yang duduk di sebelahnya tersenyum lebar. Dia mengangkat ponselnya merekam Baskara, mungkin untuk dikirim secara pribadi ke beberapa kerabat di luar. Aku melihatnya terus-menerus mengangguk, matanya penuh kebanggaan, sampai hampir lupa bahwa beberapa bulan sebelumnya dia sendiri yang mengeluh padaku, bahwa kakak tertua sedang kesulitan bisnis. Lalu hal yang paling membuatku merinding pun tiba. Seorang pelayan berseragam kemeja hitam mendorong troli kecil ke dalam ruangan. Di atasnya ada sebotol anggur yang dibungkus kain putih. Label botolnya sudah tua berwarna gading. Rania segera merekam dari dekat, suaranya meninggi, "Wah, botol ini kelihatannya kuno sekali." Baskara tertawa keras, sengaja berbicara cukup keras agar seluruh ruangan mendengarnya. "Anggur Prancis dari tahun 80-an itu. Keluargaku kalau minum harus yang sepadan harganya." Aku langsung duduk tegak. Anggur Prancis dari tahun 80-an disajikan dengan cara yang begitu formal, pasti bukan botol anggur seharga beberapa juta. Segera setelah itu, seorang sepupu di grup mengirim pesan, "Mas Baskara hebat sekali." Pelayan baru saja bilang botol ini hampir puluhan juta. Seluruh grup langsung berseru, ada yang mengirim emotikon ternganga, ada yang memuji kakak tertua berkelas, sementara aku menatap layar, tanganku mulai dingin. 40 juta hanya untuk sebotol anggur, belum termasuk makanan, belum termasuk ruang pribadi, biaya layanan, dan hidangan laut mahal lainnya. Aku seorang akuntan. Hanya dengan melihat menu di foto saja aku sudah bisa memperkirakan total makan malam ini tidak mungkin di bawah 70 juta. Makan malam keluarga yang hangat tapi sebotol anggurnya saja sudah menghabiskan lebih dari setengah biaya, kedengarannya tidak normal sama sekali. Banyu duduk di hadapanku, sejak tadi diam. Dia tidak terus-menerus memeriksa grup sepertiku. Tetapi setiap kali ponselku menyala, matanya melirik sekilas. Aku meletakkan ponsel di meja, bertanya pelan, "Kamu tahu dari mana kakak dapat uang?" Banyu tidak langsung menjawab, dia menatap layar yang berhenti di gambar botol anggur, bibirnya terkatup rapat. Beberapa saat kemudian, dia baru berkata, "Aku takut uang itu bukan miliknya." Hanya satu kalimat, tapi membuat punggungku terasa dingin. Aku bertanya lagi, "Maksudmu apa?" Dia menggelengkan kepala, suaranya merendah, "Belum pasti. Tapi orang yang sedang berutang tiba-tiba menghabiskan uang seperti membakar kertas hanya ada dua kemungkinan. 1. Baru saja mendapat uang tak terduga. 2. Sedang menggunakan uang orang lain untuk menjaga gengsi." Aku kembali melihat foto-foto di grup. Baskara masih tersenyum, Rania masih merekam. Ibu mertuaku masih bangga seolah baru saja duduk di puncak kejayaan. Seluruh ruang makan terang benderang, hidangan lezat penuh meja. Ucapan selamat bersahutan, tetapi semakin aku melihat, semakin aku merasa di balik cahaya itu ada bayangan yang sangat gelap. Aku teringat saat-saat Baskara makan bersama kerabat sebelumnya. Dia tidak pernah semurah hati ini. Pernah sekali seluruh keluarga makan hotpot, tagihannya tidak sampai 3 juta, dan dia masih bilang dibagi rata per keluarga agar adil. Seseorang yang begitu perhitungan sampai segelas es teh pun diingatnya. Kini membuka botol anggur 40 juta hanya untuk merekatkan keluarga. Siapapun yang percaya silakan, tapi aku tidak. Menjelang pukul 8.30, grup keluarga masih ramai, sebuah foto terakhir diunggah. Di dalamnya, Baskara berdiri di tengah meja makan, satu tangan di bahu ibu mertua, satu tangan mengangkat gelas anggur. Di bawahnya Rania menulis, "Keluarga adalah nomor 1.
Mas Baskara hanya ingin semua orang senang. Aku membaca tulisan itu dan hatiku tiba-tiba terasa sesak dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Bukan cemburu, bukan menyesal karena tidak bisa makan malam mewah, melainkan perasaan seseorang yang sedang melihat pintu jebakan perlahan tertutup, hanya belum tahu siapa yang akan tertimpa. Banyu berdiri menutup tirai jendela lalu menoleh padaku. Malam ini letakkan ponselmu di dekatmu tapi ingat, siapapun yang menelepon dengarkan saja, siapapun yang menangis dengarkan saja, tapi kalau janji membayar uang, sama sekali jangan. Aku menatapnya, tenggorokanku tercekat. Saat itu aku baru mengerti suamiku tidak hanya curiga, dia sedang menunggu sesuatu terjadi. Dan benar saja, semakin mewah pestanya, semakin jelas firasatku. Baskara sama sekali tidak mentraktir seluruh keluarga makan. Dia sedang menyalakan obor yang sangat besar agar nanti ketika apinya menjalar, akan ada orang yang harus berlari memadamkannya untuknya. Aku masih menatap tulisan keluarga adalah nomor 1 di grup obrolan ketika di luar pintu terdengar suara kunci dimasukkan ke lubang. Banyu pulang, biasanya meskipun lelah dia akan memanggilku atau bertanya apa aku sudah makan. Tapi hari itu dia hanya masuk dengan cepat, melepas sepatunya sembarangan di dekat pintu lalu langsung ke meja kerja. Aku mengangkat kepala dan langsung menyadari raut wajah suamiku tidak baik. Dahinya berkeringat padahal di luar tidak panas. Tatapannya berat, seperti baru saja mengkonfirmasi sesuatu yang sudah dia rasakan sebelumnya tapi tetap tidak ingin percaya. Aku berdiri dan bertanya pelan. Ada apa? Banyu tidak langsung menjawab, dia menarik kursi dan duduk, membuka laptop lalu berkata dengan suara yang sangat rendah, "Kemarilah, lihat ini." Layar menampilkan file PDF dari sebuah kontrak pinjaman tanpa agunan. Aku baru melirik beberapa baris pertama dan jantungku terasa berhenti. Peminjamnya adalah Baskara, jumlahnya hampir 1 miliar rupiah. Tanggal pengajuan berkas belum ada seminggu. Aku menutup mulut dengan tangan, bukan karena jumlahnya terlalu besar, tetapi karena catatan di bawahnya yang benar-benar membuatku merinding. Aset yang terkait dengan verifikasi berkas adalah rumah yang sedang ditinggali ibu mertuaku. Meskipun belum bisa disebut hipotek resmi dalam arti perbankan, tetapi dalam setumpuk dokumen itu ada salinan sertifikat rumah, kartu keluarga lama, dan informasi pensiun Ibu Ratna. Aku menatap Banyu, suaraku hampir hilang. Kenapa kakak punya surat-surat ini? Ibu tahu tidak? Dia menggelengkan kepala pelan. Aku tidak yakin seberapa banyak ibu tahu. Tapi yang pasti kakak tidak mungkin punya semua dokumen itu jika tidak ada orang di rumah yang membukakan lemari untuknya. Aku duduk di kursi. Kepalaku terasa pusing. Hampir 1 miliar rupiah. Bagi seorang pebisnis yang jujur, jumlah itu sudah menjadi tekanan besar. Sedangkan bagi Baskara, orang yang beberapa jam lalu memesan kepiting raja, daging wagyu, dan membuka botol anggur Prancis 40 juta di depan kerabat, itu bukan lagi tekanan. Itu adalah bom waktu. Banyu menggulir ke bawah ke bagian tujuan pinjaman. Di sana tertulis dengan indah, investasi membuka bengkel furnitur, mengimpor mesin, menyewa tempat, mengembangkan bisnis keluarga. Membaca 2 kata keluarga, aku tiba-tiba merasa ingin tertawa getir. Orang-orang seperti Baskara sangat pandai menggunakan 2 kata itu. Saat perlu pamer, mereka bilang demi keluarga. Saat perlu pinjam uang, mereka bilang demi masa depan bersama. Saat terjadi masalah, pasti akan menyeret seluruh keluarga untuk menanggungnya bersama. Aku bertanya, kamu dapat ini dari mana? Banyu diam beberapa detik lalu berkata, seorang kenalan di bagian kredit menelepon memberitahuku. Mereka melihat berkas atas nama kakak, dan ada informasi rumah ibu, jadi mereka mengingatkanku untuk memeriksa. Mereka hanya bisa memberitahu sampai di situ. Sisanya kita harus mengerti sendiri. Aku menatap suamiku, hatiku bersyukur sekaligus takut. Jika tidak ada kenalan itu, mungkin sampai semuanya meledak. Kami masih tidak tahu apa yang sudah disiapkan Baskara di belakang. Aku mencoba menjaga suaraku tetap tenang, tapi membuka bengkel furnitur itu benar atau bohong? Banyu tersenyum tipis, tatapannya tidak ada sedikit pun kegembiraan. Aku sudah periksa. Alamat tempat usaha di berkas itu adalah sebuah gudang tua yang kosong. Pemilik gudang bilang belum menandatangani kontrak sewa dengan siapapun, sedangkan mesin, pemasok,
izin usaha, tidak ada yang jelas. Kakak hanya membuat satu set berkas yang cukup bagus untuk meminjam uang saja. Mendengarnya, punggungku terasa dingin. Di kepalaku langsung terbayang gambar Baskara berdiri di tengah ruang pesta, mengangkat gelas anggur, mulutnya berkata saudara harus bersatu. Ternyata penampilan murah hatinya itu bukan milik orang yang punya uang, melainkan milik seseorang yang sedang mencoba berperan kaya sebelum topengnya jatuh. Aku menoleh bertanya pada suami, lalu kenapa kamu tidak bilang langsung pada ibu dari awal? Kalau ibu tahu, mungkin dia akan mencegahnya. Banyu menatapku lama lalu menggelengkan kepala. Kamu masih belum mengerti ibuku. Ibu lebih mendengarkan kakak daripada aku. Di mata ibu, apapun yang dilakukan kakak adalah orang yang cerdas. Sedangkan jika aku yang bicara, ibu akan bilang aku cemburu, takut kakak lebih hebat dariku. Dia berhenti sejenak, suaranya lebih dalam, dan jika aku bicara sebelum ada cukup bukti, kakak hanya perlu menangis di depan ibu sekali saja dan aku akan menjadi orang yang merusak hubungan persaudaraan. Kalimat itu membuatku terdiam. Aku tidak bisa membantah karena aku sudah menyaksikannya terlalu sering. Baskara hanya perlu mengerutkan kening dan berkata aku melakukan semua ini demi keluarga kita. Ibu mertuaku langsung luluh. Sedangkan Banyu, semakin tenang, semakin masuk akal perkataannya. Ibu semakin menganggapnya dingin, perhitungan seperti istrinya. Beberapa saat kemudian, Banyu membuka beberapa tangkapan layar pesan lama. Di dalamnya ada percakapan di mana Baskara pernah bertanya padanya dengan sangat tersirat, akhir-akhir ini Laras kerja sebagai akuntan pasti pandai menyimpan uang ya? Kalian berdua punya simpanan lebih tidak? Nanti kalau ada apa-apa di keluarga kan bisa saling bantu. Di percakapan lain dia mengirim pesan, perempuan kalau pegang uang terlalu banyak juga tidak baik, harus tahu cara menginvestasikannya di hal besar agar untung. Aku membaca setiap baris, di hatiku muncul perasaan jijik yang sangat jelas. Aku teringat beberapa hari sebelumnya saat makan malam. Baskara juga pernah menatapku sambil tersenyum. Dik Laras pasti diam-diam saja, tapi aku tahu sekarang pasangan Banyu yang paling berada di keluarga. Orang yang punya uang biasanya pendiam. Saat itu aku hanya berpikir dia sedang menyindir. Sekarang, jika digabungkan dengan kontrak pinjaman itu, aku baru mengerti itu adalah penjajakan. Dia tidak hanya ingin pamer pada kerabat, dia sedang mengincar kantong uang kami. Aku menatap Banyu, suaraku mengering. Jadi makan malam hari ini untuk apa? Dia menutup laptop, suara mesin yang tertutup terdengar kering di tengah ruangan. Aku belum tahu semuanya, tapi aku yakin, jika kamu muncul di sana, kakak akan punya cara untuk menyeretmu masuk. Mungkin dengan membayar tagihan makan, mungkin dengan menandatangani surat setoran modal. Bisa juga sesuatu yang lebih licik lagi. Aku duduk terdiam. Di luar jendela kaca, kota masih terang benderang. Sementara di ponsel, grup keluarga masih sesekali muncul beberapa emotikon tawa dan canda. Tapi bagiku, setiap foto dari pesta itu sekarang tidak lagi terasa mewah. Itu seperti sebuah panggung yang didirikan dengan uang pinjaman, kebohongan, dan keserakahan. Saat itulah aku baru mengerti mengapa Banyu bersikeras tidak membiarkanku pergi. Dia tidak menahanku di rumah, karena takut aku akan canggung dengan ibu mertua. Dia menahanku karena dia tahu malam ini di meja pesta yang gemerlap itu, orang-orang tidak hanya menunggu untuk makan malam, mereka sedang menunggu seseorang yang cukup lunak hatinya, cukup menjaga gengsi, dan cukup punya uang untuk didorong maju menanggung beban. Tepat pukul 9.00 malam, ketika aku masih duduk di depan meja makan dengan segelas air dingin, ponsel di meja tiba-tiba bergetar, layar menampilkan dua kata ibu mertua. Aku menoleh ke Banyu, dia juga melihatnya tapi tidak mengatakan apa-apa, hanya meletakkan tangannya di atas meja seolah memberiku isyarat untuk membiarkan ponsel bergetar sedikit lebih lama. Panggilan itu mati lalu langsung menyala lagi. Kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya. Hanya dalam beberapa menit, ponselku bergetar terus-menerus sampai permukaan meja. Kayu pun mengeluarkan suara berderit yang mengganggu. Aku mulai merasa jantungku berdebar lebih kencang. Bukan karena terkejut, melainkan karena perasaan bahwa apa yang aku takutkan sejak malam akhirnya terjadi. Aku masih belum menjawab telepon. Banyu mengambil ponselku, melihat jumlah panggilan tak terjawab yang terus bertambah.
Wajahnya tidak berubah sama sekali tapi tatapannya sudah mendingin. Sampai panggilan ke-12. Dia baru memberikan ponsel itu padaku dan berkata pelan. Nyalakan loudspeaker. Jangan janji apa-apa. Aku menelan ludah lalu menekan tombol jawab. Belum sempat berkata, halo. Di seberang sudah terdengar suara ibu mertua yang hampir berteriak menangis. Laras, tolong ibu, nak, kamu dan Banyu segera ke sini. Suaranya pecah. Tidak ada lagi jejak ketenangan seperti biasanya. Di belakangnya terdengar hiruk-pikuk, suara orang bertengkar, suara kursi ditarik kasar di lantai keramik, suara pelayan mengatakan sesuatu dengan sangat tergesa-gesa. Lalu ada juga suara meja dipukul keras yang membuatku terkejut. Aku mencoba menjaga suaraku tetap tenang. Ibu, tolong jelaskan, ada apa? Dia terengah-engah. Kalimatnya terputus-putus seperti orang yang baru saja berlari jauh. Kakakmu, Mas Baskara, dia menghilang. Aku tertegun meskipun di dalam hati sudah menduga. Banyu duduk di hadapanku, bibirnya menyeringai sangat tipis. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum seseorang yang akhirnya mendengar jawaban yang telah ditunggunya. Aku bertanya lagi, menghilang bagaimana? Bu? Di seberang. Ibu mertua terisak. Dia bilang mau turun mengambil mobil, katanya akan segera kembali. Sudah lebih dari setengah jam tidak kelihatan. Di telepon, ponselnya mati. Rania juga tidak bisa menghubunginya. Pihak restoran sudah membawa tagihan, mereka tidak membiarkan kami pulang. Aku memejamkan mata sejenak, lebih dari setengah jam. Alasan mengambil mobil, ponsel mati, semuanya cukup bersih agar tidak ada yang bisa menahannya. Tetapi juga cukup kotor agar orang-orang yang masih duduk di ruang pesta harus menanggung tagihan yang dia tinggalkan. Aku bertanya, tagihannya berapa? Ibu mertua diam beberapa detik lalu suaranya mengecil. Lebih dari 73 juta, 73 juta. Angka itu jatuh di tengah ruang tamuku. Terdengar lebih berat daripada suara pukulan meja di seberang telepon. Aku tidak terkejut tapi tetap merasa dadaku sesak. Bukan karena sayang uang, tetapi karena seseorang bisa mengundang seluruh keluarganya makan, membuka anggur 40 juta, mengucapkan kata-kata persatuan yang hangat, lalu meninggalkan ibu tua, istri, anak, dan kerabatnya di ruang pesta seperti meninggalkan tumpukan sampah setelah pestanya sendiri. Di seberang, suara Rania terdengar bercampur dengan tangisannya. Bu, suruh Diklaras datang, sekarang di rekeningku tidak cukup uang. Dia membawa semua kartunya. Suaranya panik dan gemetar. Tapi di dalamnya masih ada sesuatu yang membuatku merasa tidak nyaman. Seolah-olah semua orang di sana sudah menganggap orang berikutnya yang harus masuk dan membayar adalah aku. Ibu mertua berkata lagi, kali ini dia merendahkan suaranya seperti memohon, Laras, jangan buat ibu malu di sini. Orang-orang sedang melihat keluarga kita. Kamu datang bayar dulu. Nanti di rumah ibu paksa Mas Baskara mengembalikannya padamu. Aku menatap Banyu, dia duduk diam. Kedua tangannya saling bertautan, matanya menatap lurus ke ponsel yang menyala speakernya. Aku bertanya lagi dengan sangat pelan. Kenapa ibu meneleponku? Yang mengundang Mas Baskara, yang bilang akan traktir semua juga Mas Baskara. Di seberang telepon hening sejenak, lalu ibu mertua mengucapkan kalimat yang membuat tanganku dingin. Dia bilang nanti kalian berdua yang datang bayar. Seluruh ruanganku tiba-tiba sunyi senyap. Kalimat itu bukan lagi permintaan tolong. Itu adalah bukti. Baskara tidak kabur secara impulsif. Dia sudah merencanakan dari awal bahwa tagihan ini akan ada jalan untuk lari ke arah kami berdua. Aku mendengar suara seorang pria asing dari pihak restoran berkata dengan cukup jelas, keluarga tolong putuskan solusi pembayarannya. Pihak kami sudah melayani sesuai permintaan. Anggur juga sudah dibuka sesuai konfirmasi tamu. Segera setelah itu terdengar suara seorang kerabat menggerutu. Sudahlah, panggil saja Banyu dan istrinya. Di rumah ada yang kerja akuntan biar dia yang urus cepat. Berdiri di sini malu sekali. Aku tertawa sangat pelan. Tawa itu mungkin terdengar oleh ibu mertua karena dia langsung terisak. Kamu tertawa apa? Ibu sedang menderita begini kamu masih bisa tertawa? Aku menjawab. Aku tertawa karena dari awal sampai akhir. Tidak ada yang bertanya apakah aku setuju.
tapi saat harus membayar, semua orang ingat aku yang pertama. Banyu saat itu baru angkat bicara. Suaranya tidak keras tapi cukup jelas untuk didengar di seberang. Bu, berikan teleponnya ke manajer restoran. Saya perlu mendengar langsung. Siapa yang memesan meja? Siapa yang memesan makanan? Siapa yang membuka anggur? Ibu mertua kebingungan. Banyu, sekarang bukan waktunya menanyakan hal-hal itu. Kamu datang dulu ke sini. Dia memotong, dengan sangat tenang. Tidak, justru sekaranglah waktunya bertanya. Di seberang kembali kacau. Ada suara Rania menangis lebih keras. Ada suara ibu mertua memanggil nama Baskara dengan putus asa. Ada suara seseorang menyalahkan bahwa makan malam keluarga menjadi memalukan. Aku duduk di sana mendengar semua suara itu dan hatiku tidak lagi panik. Hanya ada rasa dingin yang menyebar perlahan. Ibu mertua meneleponku 35 kali bukan karena dia ingat aku adalah menantunya. Dia menelepon karena saat seluruh keluarga ditahan di restoran. Aku tiba-tiba menjadi satu-satunya dompet yang mereka pikir bisa dibuka untuk menyelamatkan muka. Dan ketika aku menoleh ke Banyu, dia hanya tersenyum tipis. Persis seperti orang yang sudah melihat jebakan dari awal. Dia berkata sangat pelan tapi setiap katanya jatuh dengan jelas. Aku sudah menduganya. Setelah perkataan Banyu, aku tidak langsung menjawab. Di kepalaku saat itu seperti ada seutas tali yang baru saja ditarik sampai batasnya. Setiap detail dari awal malam tiba-tiba tersusun dengan jelas sampai membuatku merinding. Undangan pukul 7, makan malam keluarga, kalimat dia yang traktir semua, botol anggur 40 juta, lalu Baskara yang menghilang tepat sebelum membayar. Semua itu bukan kebetulan, itu adalah jebakan yang disiapkan dari awal, hanya menunggu orang yang tepat masuk. Aku melihat ponsel yang masih menyala di meja. Di seberang, ibu mertua masih menangis, Rania masih terisak, kerabat masih ribut, tetapi aku tidak lagi mendengar semuanya sebagai kekacauan suara. Aku mendengar dengan sangat jelas di balik semua suara itu ada satu kalimat yang belum diucapkan siapapun. Panggil Banyu dan istrinya untuk membayar. Baskara tahu betul ibu mertuaku sangat menjaga gengsi, tahu kerabat yang duduk ramai tidak akan mau ditahan di restoran mewah. Dan dia semakin tahu bahwa aku adalah orang yang oleh seluruh keluarga dianggap punya uang, punya tanggung jawab, dan bisa dipaksa dengan dua kata keluarga. Aku berkata pelan pada Banyu. Kalau malam ini kita ada di sana, pasti mereka akan mendesak kita langsung di meja. Suamiku mengangguk, tatapannya berat. Bukan hanya mendesak membayar makan malam saja. Aku menoleh menatapnya. Banyu membuka laci meja, mengeluarkan setumpuk kertas tipis yang sudah dilipat rapi dan meletakkannya di hadapanku. Dia sebenarnya belum berniat memberitahukannya karena belum yakin apakah mereka akan menggunakannya atau tidak, tapi sekarang sudah jelas. Aku membuka tumpukan kertas itu. Di atasnya ada salinan sebuah contoh kontrak penyertaan modal. Judulnya dicetak tebal, Perjanjian Penyertaan Modal Pembangunan Bengkel Kayu Keluarga. Aku membaca setiap baris dan kulit kepalaku terasa kesemutan. Isinya ditulis dengan sangat indah. Mulai dari bersama-sama mengembangkan ekonomi keluarga, bersama-sama berinvestasi membuka bengkel, keuntungan dibagi sesuai proporsi modal, kerabat saling membantu saat memulai usaha. Tapi sampai di bagian daftar penyetor modal, namaku dan Banyu sudah diketik rapi, di sebelahnya ada angka 900 juta. Aku mendongak, kenapa ada namaku di sini? Banyu menjawab pelan, kakak meminta seorang kenalan membuat contoh surat itu. Orang itu melihat ada namaku, dan namamu jadi dia memberitahuku. Aku memegang kertas itu dan tanganku terasa dingin. Baskara tidak hanya mengincar makan malam 73 juta. Dia sedang bersiap menarik kami ke dalam jumlah yang jauh lebih besar. Pesta hari ini hanyalah kulit luarnya. Pembukaan untuk membuat semua orang senang. Minum anggur. Luluh hatinya lalu menandatangani kertas yang disebut penyertaan modal keluarga itu. Aku membayangkan jika malam ini kami berdua ada di sana. Baskara akan mengangkat gelas. Ibu mertua akan ikut-ikutan. Kerabat akan menepuk bahu dan bilang saudara di rumah harus saling bantu. Mungkin dia akan berkata, Dik Banyu dan Mbak Laras kan akuntan, paling mengerti uang di keluarga. Kalian berdua setor dulu untukku. Nanti bengkelnya jalan aku kembalikan dengan bunganya. Jika aku menolak, pasti ibu mertua akan menatapku dengan tatapan menyalahkan.
Jika aku diam, seluruh meja akan terus menekan. Jika aku menandatanganinya, uang hampir 1 miliar itu akan menjadi jerat di leherku. Banyu melanjutkan, suaranya merendah, kakak tahu kamu punya tabungan pribadi. Aku tertegun, uang itu adalah hasil kumpulanku bertahun-tahun. Dari gaji, bonus, pekerjaan sampingan pembukuan akhir pekan, rencananya nanti untuk persiapan punya anak atau membeli rumah kecil atas nama kami berdua. Aku tidak pernah pamer pada keluarga suami, tapi pernah sekali ibu mertua tidak sengaja melihat notifikasi bank di ponselku saat aku mentransfer uang untuk tabungan. Sejak saat itu dia mulai menyindir. Menantu kalau simpan uang terlalu rapat juga tidak baik. Uang disimpan lama tidak mendatangkan rezeki. Aku tersenyum tipis tapi tenggorokanku tercekat. Ternyata sudah lama mereka melihat uang itu sebagai sesuatu yang bisa diambil saat keluarga suami butuh. Baskara hanya yang paling serakah, paling nekat, berani mengubah pikiran itu menjadi rencana konkret. Makan malam 73 juta adalah umpan kecil. Kontrak penyertaan modal 900 juta adalah lubang jebakan yang sesungguhnya. Tepat saat itu, ponselku berdering lagi. Ibu mertua menelepon lagi, aku menyalakan loudspeaker. Kali ini suaranya lebih lemah, seperti sudah habis menangis. Laras, restoran bilang kalau tidak dibayar, mereka akan lapor polisi. Ibu sudah tua, jangan biarkan ibu ditahan seperti penjahat. Aku memejamkan mata, mencoba menelan rasa pahit di hati. Dia masih tidak bertanya di mana Baskara, masih tidak bertanya kenapa putra sulungnya kabur. Yang paling dia takuti masihlah kehilangan muka. Banyu mengambil telepon dan mengucapkan setiap kata dengan sangat jelas. Bu, berikan teleponnya ke manajer. Saya akan berbicara tapi saya tidak akan membayar untuk Mas Baskara. Di seberang, ibu mertua langsung meninggikan suaranya. Banyu, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Kakakmu sedang ada masalah. Ibumu terjebak di sini. Kalian berdua punya uang? Bantu sedikit tidak akan matikan? Suamiku diam beberapa detik, lalu menjawab. Membantu itu saat orang kena musibah? Kalau ini orang yang memasang jebakan lalu kabur, di seberang hening. Mungkin kalimat itu telah menyentuh sesuatu yang tidak berani diucapkan siapapun di sana. Aku duduk di samping suami, melihat draft kontrak penyertaan modal yang masih tergeletak di meja, telapak tanganku basah oleh keringat dingin. Jika hanya tagihan restoran, aku masih bisa menganggapnya sebagai permainan kotor saling lempar tanggung jawab. Tapi ketika melihat angka 900 juta dan namaku diketik rapi, aku mengerti Baskara telah melampaui batas gengsi biasa. Dia tidak lagi ingin meminjam, dia ingin menarik orang lain ke bawah untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Banyu meletakkan ponsel, lalu membuka satu foto lagi di komputernya. Itu adalah foto botol anggur Prancis saat masih di lemari pajangan sebuah toko anggur. Di bawahnya ada pesan dari seorang kenalan yang dikirimkan padanya. Botol ini Baskara belum bayar. Dia ambil utang, katanya malam ini ada keluarga yang bayar. Aku menatap tulisan itu, dingin sampai tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan botol anggur yang digunakan untuk pamer kemewahan pun bukan uang Baskara. Itu barang utangan. Setiap hidangan, setiap gelas anggur, setiap kata-kata murah hati dalam pesta itu semuanya didirikan di atas pinjaman dan kebohongan. Dan orang yang dipilih untuk membayar pada akhirnya tidak lain adalah kami. Aku menatap Banyu, dia berdiri mengambil jaket, suaranya tenang tapi sangat berat. Kita harus ke sana. Bukan untuk membayar tapi untuk menghentikan masalah ini sebelum menyeret seluruh keluarga lebih dalam. Aku bertanya pelan, kamu pikir kakak ada di mana? Banyu melihat keluar jendela, di mana kegelapan malam menyelimuti kota seberat tinta. Beberapa saat kemudian, dia berkata, kakak tidak kabur karena 73 juta. Dia sedang lari dari para penagih utang. Kalimat itu membuatku merinding. Karena saat itulah aku baru mengerti pesta itu bukanlah akhir dari permainan api. Itu hanyalah lonceng pertama yang menandakan badai yang sesungguhnya akan datang. Setelah Banyu mengucapkan kalimat itu, ruangan di rumah kami menjadi sunyi. Aku berdiri dan masuk ke kamar tidur, mengganti pakaian dengan yang paling rapi. Tidak perlu cantik, tidak perlu mencolok, hanya cukup sopan agar nanti jika harus berhadapan dengan pihak restoran, kerabat, atau siapapun, aku tidak akan berada dalam posisi yang canggung. Ketika aku keluar,
Banyu sudah menyiapkan ponsel, power bank, dan setumpuk kertas kecil yang dijepit dalam map plastik. Dia memberikan ponsel padaku untuk memeriksa baterai lalu berpesan, "Simpan semua pesan yang kakak pernah minta pinjam. Termasuk foto kontrak penyertaan modal itu. Nanti di sana siapapun bilang apa, rekam suaranya." Aku menatap suamiku, hatiku tiba-tiba terasa dingin. Dulu setiap kali ada masalah dengan keluarga suami, aku selalu berpikir cukup aku mengalah sedikit maka akan damai. Tapi kali ini bahkan Banyu pun bersiap seolah akan memasuki konfrontasi yang sesungguhnya. Dia menatapku lalu berkata dengan tegas, "Kita datang untuk mengklarifikasi, bukan untuk menanggung utang." Dalam perjalanan ke restoran, telepon dari ibu mertua terus berdering. Kadang aku tidak menjawab, dia beralih menelepon Banyu. Suaranya melalui speaker mobil bergetar hingga parau. "Banyu, mereka menahan ibu di sini, cepatlah datang." Paman dan bibi di keluarga menatap ibu seperti melihat penipu. "Ibu tidak tahan lagi, nak?" Banyu tidak langsung menjawab. Aku melihat lampu jalanan melintas di kaca jendela. Hatiku campur aduk antara kasihan dan marah. Akhirnya aku mengambil telepon dan bertanya langsung, "Ibu mau aku yang datang atau uangku yang datang?" Di seberang telepon hening beberapa detik. Keheningan itu berbicara lebih jelas daripada pembelaan apapun. Lalu ibu mertua terisak, "Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Ibu sedang malu begini, kamu masih menyalahkan ibu." Aku menjawab dengan tenang, "Aku hanya bertanya agar jelas karena yang mengundang seluruh keluarga makan bukan aku. Yang bilang akan mentraktir semua juga bukan aku." Dia tidak menjawab, hanya menangis terisak lalu menutup telepon. Ketika mobil berhenti di depan hotel, aku menarik napas dalam-dalam. Dari luar, lantai restoran masih terang benderang. Jendela kaca memantulkan cahaya kuning mewah hingga tak ada yang menyangka di dalamnya baru saja terjadi kekacauan yang memalukan. Tapi ketika lift terbuka di lantai paling atas, aku langsung mendengar suara orang berbicara riuh dari koridor. Tidak ada lagi suasana keluarga yang hangat, yang ada hanya wajah-wajah tegang, suara-suara menyalahkan yang ditekan agar tidak terdengar orang luar. Ruang pesta pribadi pintunya terbuka sedikit. Kerabat berdiri berkelompok, ada yang melipat tangan, ada yang memeluk tas, ada yang melihat jam dengan tidak sabar, beberapa pelayan berdiri menjaga di dekat pintu, sopan tapi tegas. Manajer restoran memegang setumpuk tagihan di tangannya. Wajahnya dingin, tatapannya tidak lagi ramah seperti saat menyambut tamu. Di atas meja, sisa makanan masih berantakan, gelas anggur masih berwarna merah tua, serbet jatuh miring ke kursi. Seluruh pemandangan seperti panggung setelah tirai jatuh dan memperlihatkan semua tali temali berantakan di belakangnya. Begitu melihatku, ibu mertua langsung berlari ke arahku. Dia memegang tanganku erat, kukunya menekan kulitku hingga sakit. "Laras, tolong bayarkan dulu untuk ibu. Nanti di rumah ibu paksa kakakmu mengembalikannya. Ibu mohon padamu, jangan biarkan mereka menahan ibu di sini." Aku melihat wajahnya. Lipstiknya sudah luntur, rambutnya sedikit berantakan, matanya panik dan malu. Jika ini beberapa tahun yang lalu, mungkin aku akan langsung luluh. Tapi malam itu, aku hanya dengan lembut melepaskan tanganku. Aku berkata perlahan, cukup agar orang-orang di dekat situ mendengar, siapa yang memesan makanan, siapa yang membuka anggur, siapa yang menyatakan akan mentraktir semua, dialah yang membayar. Kalimat itu baru saja selesai. Beberapa kerabat langsung menoleh menatapku, ada yang mengerutkan kening, ada yang menghela napas. Seorang bibi dari pihak suami berbisik tapi sengaja agar aku mendengar. "Uang sih uang, tapi kan kita keluarga. Kenapa harus tegang begitu?" Aku menatapnya, menjawab singkat. "Justru karena keluarga, tidak seharusnya saling menjebak." Rania duduk di sudut meja, matanya merah bengkak. Kedua tangannya memeluk tas di depan dada. Dia menangis, tapi bukan tipe orang yang benar-benar hancur. Sesekali dia masih melirik ke arahku dengan cepat, seolah menunggu apakah aku akan goyah. Ketika tatapan kami bertemu, dia langsung menunduk mengusap air mata. Suaranya bergetar. "Laras, aku juga tidak tahu Mas Baskara akan berbuat begini. Aku pikir dia sudah menyiapkan semuanya." Aku belum menjawab ketika Banyu sudah menoleh ke manajer restoran. Dia berkata dengan sangat tenang, "Pak, tolong beritahu saya siapa yang memesan meja,
nomor telepon kontaknya milik siapa, dan apakah dalam data reservasi ada informasi yang terkait dengan istri saya. Manajer itu sedikit ragu, tapi mungkin melihat sikap Banyu yang terlalu jelas sehingga dia membuka map kertasnya untuk memeriksa. Beberapa saat kemudian, dia berkata, yang memesan meja adalah Bapak Baskara, tetapi untuk nomor telepon cadangan, beliau mencantumkan nomor Ibu Larasati. Mendengar itu, aku tertawa sangat pelan, tidak keras tapi cukup untuk membuat ibu mertua menoleh. Jadi sudah jelas. Baskara tidak hanya kabur setelah makan, dia sudah menyiapkan jalur untuk menyeret masalah ini ke arahku sejak memesan meja. Jika dia menghilang, restoran akan meneleponku. Jika restoran meneleponku, ibu mertua dan kerabat akan memaksaku. Dan jika aku karena malu akhirnya membayar, semuanya akan disebut sebagai keluarga saling membantu. Banyu bertanya lagi, soal pemesanan botol anggur Prancis seharga 40 juta. Siapa yang mengkonfirmasi? Suasana di ruangan tiba-tiba menjadi tegang. Rania yang sedang menangis pun terdiam. Manajer menoleh memanggil seorang pelayan. Pelayan itu dengan cepat membawa selembar nota pesanan terpisah dan meletakkannya di meja. Di atasnya tertulis jelas nama botol anggur, harga, waktu dibuka, dan tanda tangan konfirmasi dari tamu. Aku menunduk melihat, tanda tangannya bukan milik Baskara, juga bukan milik ibu mertua. Yang menandatangani adalah Rania. Seluruh ruang pesta seolah kehilangan suara selama sedetik. Rania pucat pasi, tangannya yang memegang tas gemetar terlihat jelas. Ibu mertua menoleh tajam ke menantu sulungnya. Matanya terbelalak kaget sekaligus panik. Sementara aku berdiri diam di samping Banyu, hatiku benar-benar dingin. Karena pada detik itu, aku mengerti pesta ini tidak hanya didalangi oleh satu orang, Baskara yang memulai. Tapi Rania juga telah meletakkan tangannya di atas kertas yang membuat tagihan membengkak 40 juta. Dan jebakan yang mereka siapkan untukku ternyata jauh lebih dalam dari yang aku bayangkan. Rania duduk terpaku di sudut meja, wajahnya pucat pasi seolah baru saja disiram seember air dingin. Nota pesanan tergeletak di atas meja. Tanda tangannya berada tepat di bawah baris harga botol anggur 40 juta. Begitu jelas hingga tak ada yang bisa berpura-pura tidak melihat. Beberapa kerabat yang tadi mendesakku membayar, sekarang mulai menatap Rania dengan tatapan yang berbeda. Dia buru-buru berdiri, suaranya gemetar tapi masih berusaha meninggi untuk menutupi bisik-bisik. Aku tanda tangan atas suruhan suamiku. Aku mana tahu botol itu semahal itu. Mas Baskara bilang restoran butuh konfirmasi. Aku pikir itu prosedur biasa. Selesai bicara, dia mengusap air mata, seolah-olah dia juga korban, tapi tangisan seperti itu tidak lagi bisa menarik simpati seperti sebelumnya. Ketika sebuah tanda tangan sudah ada di atas kertas, air mata tiba-tiba menjadi sangat lemah. Manajer restoran yang berdiri di sampingnya mendengar itu sedikit mengerutkan kening. Dia tidak meninggikan suara, hanya membuka map berkasnya, berkata dengan nada datar, "Ibu Rania, kami punya prosedur. Sebelum membuka botol, staf kami sudah memberitahukan harganya dengan jelas kepada tamu. Ibu bahkan mengatakan persisnya, buka saja, keluarga saya tidak kekurangan uang." Kalimat itu baru saja jatuh. Seluruh ruang pesta langsung hening. Rania membuka mulut hendak membantah, tapi bibirnya bergetar beberapa kali tanpa bisa mengeluarkan kalimat yang pantas. Seorang bibi yang berdiri di dekat pintu bergumam pelan, "Ya ampun. Bicaranya begitu tapi sekarang bilang tidak tahu harganya." Seorang paman lain menggelengkan kepala, tatapannya kesal sekaligus meremehkan. Ibu mertuaku berdiri di tengah ruangan. Kedua tangannya berpegangan pada sandaran kursi, wajahnya kadang merah kadang pucat. Dia takut ditahan oleh restoran. Sekaligus malu karena sebelumnya dia sendiri yang duduk di meja pesta mendengar putra dan menantunya pamer kemewahan dengan bangga. Sekarang setiap kata pameran itu berbalik menampar wajahnya sendiri. Aku menatap Rania lalu menatap ibu mertua. Di hatiku tidak ada sedikit pun rasa kasihan. Karena aku mengerti betul. Jika malam ini aku tidak muncul dengan sikap tegas, nota pesanan ini mungkin tidak akan pernah diletakkan di atas meja. Semuanya akan dibungkus dalam satu kalimat yang sangat familiar. Keluarga saling bantu dulu. Urusan benar salah nanti di rumah dibicarakan. Banyu saat itu maju selangkah. Suaranya masih tenang tapi lebih tajam. "Pak Manajer,
Saya minta pihak restoran untuk memeriksa rekaman CCTV di area meja pesta dan bar anggur. Kami perlu tahu persis siapa yang memesan anggur, siapa yang mengkonfirmasi, dan lewat mana Mas Baskara meninggalkan tempat ini. Manajer itu sedikit ragu, mungkin tidak ingin memperpanjang masalah, tapi melihat situasi di ruangan itu, dia mengerti jika tidak diklarifikasi, restorannya sendiri yang akan terseret dalam kekacauan ini. Akhirnya dia mengangguk, mengundang Banyu dan aku ke area resepsionis. Layar CCTV dinyalakan. Staf memutar ulang rekaman sebelum pukul 8.30. Aku melihat Baskara di kamera dengan sangat jelas. Dia berdiri di dekat bar anggur, tangannya menunjuk ke lemari kaca, sementara Rania berdiri di sampingnya, sesekali mengangguk. Pelayan mengeluarkan botol anggur, membungkuk menjelaskan sesuatu cukup lama. Setelah itu Rania mengambil pulpen dan menandatangani nota pesanan. Tidak ada yang mirip dengan kalimatnya tadi. Aku tidak tahu harganya. Lalu kamera beralih ke koridor. Sekitar pukul 8.45, Baskara keluar dari ruang pesta. Dia tidak berjalan ke arah lift. Persis seperti yang dikatakan ibu mertua, dia berbelok ke pintu samping di ujung koridor, sambil berjalan sambil menelepon. Hanya beberapa detik kemudian, seorang pria berjaket hitam muncul dalam rekaman. Orang itu sudah menunggu, kepalanya sedikit menunduk, postur tubuhnya pendek dan tegap, di lehernya ada bekas luka yang memanjang hingga ke rahang. Banyu melihat layar, raut wajahnya berubah total. Dia berkata sangat pelan tapi aku mendengarnya dengan jelas, "Jaka Codet." Aku menoleh tajam ke arahnya. "Kamu kenal orang ini?" Banyu mengangguk, matanya masih terpaku pada layar. "Penagih utang, dulu aku pernah dengar Mas Baskara menyebutnya, pinjaman cepat, spesialis menagih gaya preman." Punggungku terasa dingin. Di layar, Baskara mengatakan sesuatu pada pria itu lalu keduanya menghilang melalui pintu samping. Saat itulah aku baru mengerti masalah ini bukan hanya Baskara kabur dari tagihan 73 juta. Jika dia pergi bersama penagih utang, berarti di belakangnya ada utang yang lebih besar, tekanan yang lebih besar hingga dia harus meninggalkan pesta bahkan sebelum membayar. Jebakan yang dia pasang untuk kami sangat mungkin juga menjadi pelampung terakhirnya untuk lolos dari orang-orang itu. Ketika kami kembali ke ruang pesta, suasananya lebih berat dari sebelumnya. Rania begitu mendengar Banyu berbicara, langsung menunjukkan kepanikan. Tapi sangat cepat setelah itu dia mengubah nada bicaranya. Tidak lagi menangis memelas. Dia menoleh ke ibu mertua, suaranya penuh tuduhan. Kalau bukan karena ibu terus-menerus menuntut Mas Baskara harus menjadi kakak tertua yang pantas, dia tidak akan segengsi ini. Ibu selalu ingin dia lebih dari orang lain, ingin dia membuat ibu bangga di depan kerabat. Sekarang terjadi masalah, ibu malah menatapku seperti pesakitan. Ibu mertuaku tertegun. Kalimat itu seolah menghantam bagian terdalam hatinya. Tapi hanya beberapa detik kemudian dia masih berusaha menoleh ke arahku seolah mencari orang yang lebih mudah ditekan untuk menutupi rasa malunya. Dia berkata dengan suara yang sudah lemah tapi masih ada nada memerintah. "Bagaimanapun juga kamu punya uang, bantu sekali tidak akan matikan. Biarkan saja restoran ini memperbesar masalah, mau ditaruh di mana muka keluarga ini." Aku menatapnya lama sekali. Jika dulu mungkin aku akan merasa sesak. Tapi malam itu aku hanya melihat dengan jelas sifat keras kepalanya yang menakutkan. Sampai sejauh ini, dia masih tidak melihat orang yang menyebabkan masalah. Dia masih melihat orang yang berpotensi dipaksa membayar. Aku menjawab langsung setiap kata dengan jelas. "Ibu jangan menggunakan kata keluarga untuk menutupi penipuan." Kalimat itu membuatnya bungkam. Beberapa kerabat terdiam, tidak ada lagi yang berani mengatakan aku keterlaluan karena semuanya semakin jelas dari menit ke menit. Anggur tidak sengaja dipesan, tanda tangan tidak sengaja, nomor telepon cadangan tidak sengaja, pintu belakang juga tidak sengaja, semuanya sudah diatur. Tepat saat itu, ponsel Rania di atas meja berdering, layarnya menyala putih di tengah ruangan yang pengap, menampilkan dua kata Abang Jaka dengan jelas. Rania begitu melihat nama itu langsung gemetar. Tangannya yang panik hendak mengambil ponsel malah menjatuhkannya ke lantai. Suara ponsel membentur ubin terdengar kering. Sementara nada deringnya terus berbunyi seperti ketukan pintu malapetaka.
Banyu membungkuk mengambil ponsel Rania. Layarnya masih menyala, nada deringnya masih berbunyi menusuk. Dua kata Abang Jaka berkedip seperti sebilah pisau di tengah ruang pesta. Rania melihatnya dan panik berlari. Kedua tangannya mencoba merebut ponsel, mulutnya tergagap, "Kemarikan, berikan padaku, biar aku yang bicara dengan orang itu." Tapi Banyu menahan pergelangan tangannya. Dia tidak memegangnya erat. Tapi cukup untuk membuat Rania tidak bisa merebut ponselnya. Suaranya mendingin, "Semakin kamu sembunyikan, Mas Baskara semakin celaka." Kalimat itu membuat Rania terdiam. Wajahnya pucat pasi, matanya yang merah bengkak menatap suamiku seolah ingin membantah, tapi akhirnya hanya mengeluarkan suara isak tertahan. Seluruh ruangan tidak ada yang bicara. Ibu mertuaku berdiri di tepi meja, kedua tangannya yang gemetar mencengkeram taplak meja hingga kusut. Beberapa kerabat yang tadi masih berbisik-bisik juga terdiam. Semua orang menatap ponsel itu seolah melihat sesuatu yang bisa meledak kapan saja. Nada dering berhenti, tapi hanya 3 detik kemudian, layar menyala lagi. Kali ini panggilan video. Rania melihat layar, air matanya tumpah, dia gemetar menekan tombol jawab. Seketika, gambar di ponsel muncul buram, bergetar beberapa detik lalu semakin jelas. Aku melihat Baskara duduk di sebuah kursi plastik di dalam ruangan dengan lampu kuning redup. Kemejanya acak-acakan, 2 kancing atasnya terbuka, salah satu tulang pipinya sedikit lebam, matanya merah, entah karena anggur, karena takut, atau keduanya. Rania berteriak, "Mas Baskara, kamu di mana? Kenapa kamu meninggalkan semua orang di sini?" Baskara membuka mulut hendak bicara, tapi di belakangnya ada sebuah tangan menekan bahunya, memaksanya duduk diam. Seorang pria masuk ke dalam bingkai. Dialah pria berjaket hitam di rekaman CCTV. Bekas luka di lehernya yang memanjang ke rahang terlihat sangat jelas di bawah cahaya lampu. Dia tidak bersuara keras, tidak memaki, hanya tersenyum tipis. Justru ketenangannya itulah yang membuat orang merinding. Dia menatap layar, suaranya serak. "Sudah makan enak semua? Selesai makan, bayar utang." Kalimat itu baru saja terdengar. Ibu mertuaku seperti tidak bisa berdiri tegak, harus berpegangan pada kursi agar tidak jatuh. Rania menangis, "Bang Jaka, saya mohon, bicarakan baik-baik, jangan apa-apakan suami saya." Jaka Codet tertawa, tawa yang kering, "Baik-baik. Keluargamu sudah menunda-nunda denganku 4 bulan. Hari ini suamimu janji setelah pesta akan ada uang. Sekarang uangnya mana?" Rania menoleh menatapku lalu menunduk dalam-dalam. Hanya dengan lirikan itu saja, aku sudah mengerti apa yang dikatakan Baskara pada mereka. Dia tidak hanya berniat memaksaku membayar tagihan restoran. Dia telah menjadikanku sebagai jaminan untuk utang yang jauh lebih besar. Banyu mengeluarkan ponselnya, diam-diam menyalakan perekam layar. Dia berdiri di samping tanpa menyela, tapi seluruh panggilan itu direkam dengan jelas. Aku juga berusaha menjaga wajah tetap tenang, meskipun di dalam hati rasa dingin menjalari punggungku. Jaka Codet menarik kursi dan duduk di belakang Baskara, menyalakan sebatang rokok lalu berkata perlahan, "Utang si Baskara bukan 70 juta uang makan. Juga bukan 200 juta seperti yang dia ceritakan pada keluarga. Pokok dan bunga, total 900 juta. Seluruh ruang pesta seolah kehabisan udara." Seorang bibi dari pihak suami menutup mulutnya, ibu mertuaku mundur selangkah, menabrak kursi di belakangnya. Sementara Rania memeluk kepalanya dan menangis terseduh-seduh. "Tidak mungkin. Mas Baskara bilang padaku cuma 300 jutaan. Baskara menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap istrinya. Jaka Codet menyeringai. 300 itu uang yang dia katakan padamu, sedangkan uang yang dia pinjam lagi untuk menjaga citra sebagai kakak tertua yang sukses. Tanyakan saja padanya." Lalu dia mendekatkan wajahnya ke layar, setiap katanya jatuh dengan tenang seolah mengancam. "Malam ini transfer dulu 500 juta, besok pagi tidak ada uang, saya bawa subrut utang ke depan gerbang rumah Ibu Ratna. Saya juga akan kirim ke kantor si Banyu, ke tetangga, ke pihak besan biar tahu semua." Ibu mertuaku gemetar hebat. "Bagaimana kalian tahu rumah saya? Tahu juga Banyu?" Jaka Codet tersenyum tipis lalu menyebutkan dengan lancar alamat rumah ibu mertua, nama perusahaan Banyu, bahkan namaku.
Menantu akuntan ibu itu punya uang, suruh dia transfer. Kalau tidak mau transfer, satu keluarga jadi terkenal. Mendengar itu, tanganku terkepal erat, tidak ada keraguan lagi. Baskara telah memberitahukan semua informasi keluarga, menjadikan kami sumber uang terakhir untuknya berpegang. Aku maju, menatap lurus ke layar dan berkata dengan jelas, "Saya tidak meminjam uang dari Anda, saya juga tidak menandatangani surat apapun dengan Anda. Anda mengancam saya akan lapor polisi." Jaka Codet menyipitkan mata menatapku, mungkin tidak menyangka aku berani menjawab. Dia tertawa sinis. "Keras juga ya, tapi kerasnya bisa bertahan berapa lama kalau seluruh kerabatmu tahu masalah ini?" Banyu segera angkat bicara, suaranya dalam tapi tegas. "Anda sedang direkam. Setiap kata yang Anda ucapkan bisa dijadikan bukti." Senyum di wajah Jaka Codet terhenti sejenak. Sangat cepat, dia menarik wajah Baskara ke atas, memaksanya menatap layar. Baskara berkata dengan suara serak, "Banyu, Laras, tolong aku kali ini, aku mohon pada kalian berdua, aku janji akan bayar." Aku menatap pria yang beberapa jam lalu masih berdiri di tengah meja pesta mengatakan uang tidak penting. Sekarang dia menunduk memohon, tapi di matanya masih tidak ada penyesalan yang tulus. Hanya ada ketakutan karena terpojok. Panggilan itu tiba-tiba mati, ruang pesta tenggelam dalam keheningan yang berat. Rania tiba-tiba berlutut di depan ibu mertua, kedua tangannya memeluk kaki ibu, menangis hingga suaranya hilang. "Bu, maafkan saya. Mas Baskara berencana menggunakan makan malam hari ini untuk memaksa Banyu dan istrinya menandatangani surat penyertaan modal. Dia bilang selama ada tanda tangan Laras, penagih utang akan memberikan kelonggaran. Saya tahu tapi saya pikir hanya tanda tangan formalitas saja." Mendengarnya, hatiku terasa dingin hingga hampa. Jadi semuanya sudah jelas. Pesta 73 juta hanyalah umpan. Botol anggur 40 juta hanyalah cara untuk menaikkan suasana agar cukup mewah, cukup gengsi, cukup menekan. Dan tujuan akhirnya adalah tanda tanganku di atas kertas penyertaan modal 900 juta. Ibu mertuaku menatap Rania. Bibirnya bergetar lalu perlahan menoleh menatapku. Untuk pertama kalinya dalam tatapannya tidak ada lagi celaan melainkan kengerian yang terlambat. Sementara aku hanya berdiri diam mendengar detak jantungku sendiri dengan sangat jelas. Aku tahu sejak saat itu, ceritanya bukan lagi tentang makan malam yang tagihannya tidak dibayar. Ini telah berubah menjadi penipuan terhadap keluarga yang direncanakan dengan sangat rapi dan kejam. Setelah pengakuan Rania, seluruh ruang pesta jatuh dalam keheningan yang sangat lama. Bukan keheningan karena tidak tahu harus berkata apa, melainkan keheningan saat semua orang mengerti bahwa mereka baru saja mendengar sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh lagi. Sebuah makan malam keluarga, sebotol anggur mahal, tagihan 73 juta, semuanya tiba-tiba menjadi lapisan tipis yang menutupi sebuah rencana yang jauh lebih kotor. Banyu menatap Rania, suaranya merendah. "Tas kulit yang dibawa Mas Baskara di mana?" Rania mendongak, air mata masih membasahi pipinya. Dia tergagap, Tas apa?" Suami saya tidak mengubah raut wajahnya, dia hanya mengulangi setiap kata, "Tas kulit berwarna coklat." Saat masuk ruang pesta, dia membawanya. Tapi saat keluar dari pintu samping dia tidak membawanya. "Jangan bilang kamu tidak tahu." Rania menunduk dalam-dalam. Hanya dengan satu gerakan itu saja sudah cukup untuk membuat semua orang mengerti dia tahu. Ibu mertuaku gemetar. "Huyin, keluarkan." Rania memeluk tasnya lebih erat, bibirnya terkatup, seolah masih ingin menyembunyikan sesuatu yang terakhir untuk suaminya. Tapi tatapan Banyu saat itu begitu dingin hingga dia tidak berani menunda lagi. Dia gemetar berdiri, berjalan ke sudut ruangan di mana ada sebuah kursi tambahan yang tertutup serbet, lalu mengeluarkan tas kulit berwarna coklat tua. Tas itu baru diletakkan di atas meja, beberapa kerabat langsung mendekat. Aku tidak ikut campur, hanya berdiri di samping Banyu. Dia membuka kunci tas, di dalamnya tidak ada uang, tidak ada dokumen bisnis asli yang berharga, hanya ada setumpuk berkas yang dijepit rapi, sudah dicetak dengan jelas. Tulisan di halaman pertama membuat tenggorokanku kering. Perjanjian penyertaan modal pembukaan bengkel furnitur keluarga. Banyu membalik setiap halaman. Nama setiap orang di keluarga sudah diketik rapi.
dari ibu mertua, Baskara, Rania, hingga kami berdua. Isinya ditulis dengan sangat lancar. Sekilas terdengar indah. Bersama-sama menyetor modal untuk membangun fasilitas produksi, bersama-sama mengembangkan ekonomi keluarga, bersama-sama membagi keuntungan setelah dikurangi biaya. Tapi semakin aku membaca, semakin aku merasa dingin karena semua klausul ditulis sedemikian rupa sehingga penyetor modal yang menanggung risiko. Sementara pengelolanya, Baskara, hampir memegang semua hak pengambilan keputusan. Sampai di halaman terakhir, aku melihat namaku, Larasati. Di sampingnya ada bagian penyertaan modal 900 juta rupiah. Nama Banyu berada tepat di atasnya. Sebagai orang yang menyetujui dalam rumah tangga. Aku tertawa pelan. Tapi di tenggorokanku hanya terasa pahit. 900 juta. Persis sama dengan jumlah yang baru saja dikatakan Jaka Codet melalui telepon. Tidak lebih, tidak kurang 1 rupiah pun. Aku mengambil kertas itu dan menunjukkannya di depan Rania. Kamu bilang hanya tanda tangan formalitas. Jadi ini formalitas apa? Formalitas agar aku membayar utang suamimu? Rania menangis terseduh-seduh sambil menggelengkan kepala. Aku tidak tahu isinya persis sejumlah itu. Mas Baskara bilang hanya perlu ada berkas agar pihak sana tenang, bukan berarti harus transfer sungguhan. Aku menatapnya, merasa kasihan sekaligus jijik. Sampai saat ini dia masih menggunakan alasan tidak tahu untuk menutupi keterlibatannya. Tapi yang paling membuatku dingin bukan namaku di berkas itu, melainkan di akhir perjanjian, di bagian saksi dari keluarga sudah ada 1 tanda tangan draft dengan tinta biru. Tanda tangan itu sangat kukenal, milik ibu mertuaku, Ibu Ratna. Meskipun belum ditandatangani secara resmi di setiap halaman, tapi goresan pena itu cukup jelas untuk tidak bisa disangkal. Aku perlahan menoleh menatapnya. Ibu tahu soal ini dari awal, kan? Ibu mertuaku mundur setengah langkah. Wajahnya pucat pasi. Ibu tidak tahu apa-apa. Baskara hanya menyuruh ibu tanda tangan sebagai saksi agar adik-adiknya tenang berbisnis. Ibu pikir itu hal yang baik. Aku menatapnya lama. Jika hanya mendengar suaranya, orang luar mungkin akan mengira dia benar-benar tidak bersalah. Tapi tatapan matanya yang menghindar, tangannya yang gemetar, keheningannya yang terlalu cepat, semuanya mengatakan bahwa dia tahu lebih dari yang dia akui. Banyu tidak mengatakan apa-apa. Dia mengambil ponsel ibu mertua di atas meja. Ibu terkejut hendak merebutnya kembali tapi dia sudah membuka bagian pesan dengan Baskara. Mungkin karena terlalu panik, ibu lupa menghapusnya. Baris pesan muncul dengan jelas. Ibu bujuk saja Banyu dan istrinya datang, sisanya biar aku yang urus. Ada ibu di sana sebagai saksi, mereka tidak akan berani menolak. Tepat di bawahnya adalah pesan dari ibu mertua. Asal jangan membuat keributan di depan kerabat. Ibu tidak mau kehilangan muka. Seluruh ruangan sunyi senyap. Seorang paman dari pihak suami menghela napas lalu duduk terkulai di kursi. Beberapa orang yang tadi masih membela ibu mertuaku sekarang tidak bisa berkata apa-apa lagi. Karena pada saat itu, dia bukan lagi seorang ibu tua yang sepenuhnya ditipu oleh putranya. Dia telah melangkahkan 1 kakinya ke dalam jebakan itu, hanya saja dia mengira jebakan itu akan menimpa diriku, bukan berbalik menimpa seluruh keluarga. Ibu mertuaku menangis, tangisannya tidak seperti tadi di telepon. Kali ini tangisannya serak, campur aduk antara takut dan malu. Ibu hanya berpikir menandatangani penyertaan modal agar adik kakak bisa berbisnis. Ibu tidak tahu dia mengambil uang itu untuk bayar utang. Ibu tidak tahu semuanya akan jadi begini. Aku mendengarnya dan hatiku terasa dingin. Aku berkata perlahan. Ibu tidak tahu atau ibu sengaja tidak mau tahu karena berpikir uangku paling mudah diambil. Kalimat itu membuatnya tercekat. Banyu saat itu baru benar-benar marah. Dia menatap ibunya. Suaranya bergetar tapi setiap katanya sangat jelas. Ibu mendorong istriku ke dalam jebakan dan masih menyebutnya sayang keluarga. Kalau malam ini Laras duduk di sini, kalau dia dipaksa seluruh keluarga untuk tanda tangan, apakah ibu akan membelanya? Ibu mertua menunduk, tidak menjawab. Keheningan itu adalah jawaban yang paling menyakitkan. Seorang paman yang lebih tua di keluarga berdiri, raut wajahnya berat. Dia menatap ibu mertuaku, lalu Rania, lalu setumpuk berkas di meja. Akhirnya dia berkata, ini bukan lagi soal makan malam,
ini penipuan terhadap keluarga. Kalimat itu seolah menjadi stempel atas seluruh kejadian. Tidak ada yang bisa membantah, tidak ada yang bisa membela lagi. Aku menoleh ke manajer restoran. Saat ini dia juga sudah mengerti bahwa dia sedang menghadapi kasus yang lebih serius dari sekadar tagihan yang belum dibayar. Aku berkata dengan jelas, tolong simpan semua rekaman CCTV dari saat pemesanan pesta, saat pemesanan anggur, nota pesanan dengan tanda tangan, dan rekaman Baskara pergi melalui pintu samping. Nanti jika diperlukan, semua itu adalah bukti. Manajer itu langsung mengangguk. Tidak lagi menunjukkan keraguan seperti di awal. Aku melihat kembali ke ruang pesta. Lampu masih menyala, meja makan masih penuh dengan hidangan mahal, botol anggur 40 juta masih tergeletak di sana seperti saksi bisu yang ironis, tapi tidak ada lagi yang merasa mewah. Yang tersisa hanyalah bau kebohongan, keserakahan, dan sesuatu yang disebut keluarga yang telah mereka gunakan sebagai alasan untuk mendorongku ke jurang. Ibu mertuaku setelah melihat pesan di ponselnya dibacakan di depan semua orang hampir kehilangan seluruh tenaganya. Dia duduk terkulai di kursi. Kedua tangannya memegangi dada, mulutnya terus bergumam, jangan panggil polisi, masalah keluarga kita selesaikan di dalam saja. Kalimat itu sudah terlalu sering kudengar selama bertahun-tahun menjadi menantu. Setiap kali keluarga suami salah, mereka menyebutnya masalah internal. Setiap kali aku dipaksa mengalah, mereka bilang selesaikan di dalam. Tapi kali ini, pintunya sudah mereka dobrak sendiri sejak lama. Aku mengambil ponsel, ibu mertua melihatnya dan langsung bangkit, berlari menarik tanganku. Tangannya dingin, gemetar hebat. Laras, jangan panggil polisi. Mau ditaruh di mana muka keluarga ini? Ibu mohon, anggap saja ibu bersujud padamu. Aku menatapnya. Wanita yang selalu menggunakan tatapan superior untuk memaksaku diam kini memegang tanganku dengan kepanikan yang luar biasa. Jika ini masalah lain, mungkin aku akan luluh. Tapi di hadapanku saat itu ada kertas penyertaan modal dengan nama kami berdua, ada panggilan ancaman dari Jaka Codet, ada nomor teleponku yang dijadikan kontak darurat tanpa sepengetahuanku. Aku menarik tanganku, sangat pelan tapi tegas. Muka ibu tidak bisa lebih mahal dari keselamatan kami berdua. Kalimat itu baru saja keluar. Ibu mertua seperti tercekat. Rania yang duduk di sudut meja juga mendongak menatapku. Sementara beberapa kerabat lainnya terdiam hingga aku bisa mendengar suara AC yang berhembus di langit-langit. Aku menekan nomor polisi tepat di depan semua orang. Suaraku saat berbicara di telepon anehnya tenang. Aku melaporkan alamat restoran dengan jelas. Mengatakan ada indikasi pemaksaan penandatanganan surat penyertaan modal dengan jumlah besar, ada panggilan penagihan utang yang mengancam, ada orang yang memesan pesta lalu kabur meninggalkan tagihan, dan ada dugaan penggunaan informasi pribadi orang lain sebagai kontak darurat. Aku tidak melebih-lebihkan, tidak menangis, tidak berteriak. Aku hanya mengatakan kebenaran. Dan terkadang, kebenaran yang diucapkan dengan tenang justru lebih menakutkan. Rania saat itu mulai benar-benar panik. Dia tidak lagi bisa mempertahankan penampilan lemahnya untuk mencari simpati. Dia berdiri, kedua tangannya saling meremas, suaranya pecah. Aku akan bicara semuanya, tapi kalian harus mengerti, aku juga dipaksa oleh Mas Baskara. Banyu menatapnya dingin. Kamu dipaksa atau kamu takut terseret? Rania bungkam beberapa detik lalu menangis. Dia merencanakan ini sejak seminggu yang lalu. Dia bilang malam ini harus membuat semua orang melihat dia punya uang, punya wibawa. Dengan begitu saat mengeluarkan surat penyertaan modal semua orang akan segan dan menandatanganinya. Seluruh ruangan kembali riuh. Rania terus mengaku, suaranya semakin cepat. Botol anggur 40 juta juga dia yang suruh aku pesan. Dia bilang semakin tinggi tagihannya, semakin semua orang takut kehilangan muka. Nanti saat ditahan restoran, ibu pasti akan menelepon Banyu. Lalu jika Laras sudah datang, tinggal paksa bayar makan malam dulu, setelah itu baru bicarakan soal penyertaan modal. Aku mendengar setiap kata dan hatiku terasa dingin hingga mati rasa. Ternyata tagihan 73 juta itu bukan terjadi di luar rencana, itu adalah bagian dari rencana. Manajer restoran yang berdiri di dekat situ juga mengubah sikapnya. Awalnya dia hanya peduli pada tagihan, tapi setelah mendengar semuanya,
wajahnya menjadi lebih serius. Dia berkata, "Jika masalahnya terkait dengan pemaksaan penandatanganan dokumen dan ancaman seperti yang Anda katakan, maka pihak kami akan bekerja sama. Mengenai tagihan, yang memesan meja adalah Bapak Baskara, sedangkan botol anggur ada tanda tangan konfirmasi dari Ibu Rania. Kami akan menindaklanjuti sesuai dengan pihak yang memesan layanan secara langsung, tidak akan memberikan tekanan terpisah pada Ibu Larasati lagi." Kalimat itu seolah mengunci jalan keluar terakhir bagi ibu mertua dan Rania. Ibu mertua duduk terkulai di kursi, matanya kosong. Dia tidak lagi berani mengatakan keluarga saling membantu, sementara Rania menunduk dalam-dalam, air matanya menetes di atas punggung tangannya. Air mata itu datang terlalu terlambat ketika semua yang perlu disembunyikan telah terungkap di bawah terang lampu. Kurang dari 20 menit kemudian, polisi setempat tiba di restoran. 2 orang berseragam masuk ke ruang pribadi, meminta semua pihak yang terkait untuk tetap di tempat untuk dimintai keterangan. Suasana langsung menjadi berat. Para kerabat yang tadi masih penasaran berdiri mendekat untuk mendengarkan sekarang mundur ke belakang. Semua orang takut dipanggil namanya. Seorang polisi bertanya singkat, "Siapa pelapornya?" "Aku maju, saya." Banyu meletakkan semua bukti di atas meja, video rekaman panggilan Jaka Codet, foto draft kontrak penyertaan modal, pesan antara ibu mertua dan Baskara, nota pesanan anggur dengan tanda tangan Rania, serta rekaman CCTV saat Baskara meninggalkan restoran melalui pintu samping. Dia menjelaskan dengan sangat runtut hingga seorang polisi harus menatapnya beberapa detik lalu mengangguk. "Anda berdua mempersiapkannya dengan cukup lengkap, kami akan mencatatnya." Ibu mertuaku duduk di belakang, punggungnya membungkuk seolah menua 10 tahun. Saat polisi menanyakannya tentang pesan dengan Baskara, dia gemetar hingga tidak bisa memegang ponselnya dengan stabil. Dia hanya mengulang-ulang, "Saya tidak berpikir akan seserius ini. Saya hanya ingin adik kakak rukun." Tapi kalimat itu sekarang terdengar begitu lemah dan menyedihkan, karena tidak ada lagi yang percaya kerukunan bisa dibangun di atas selembar kertas yang memaksa orang lain menyetor 900 juta. Aku menoleh menatapnya dan Rania. Selama bertahun-tahun mereka selalu menganggapku orang luar, orang yang bisa didorong maju untuk menanggung beban saat dibutuhkan. Namun malam ini, justru orang yang tidak datang ke pesta adalah satu-satunya yang tetap waras untuk tidak terseret ke bawah. Aku berkata sangat pelan. Tidak keras tapi jelas setiap katanya. "Malam ini, orang yang tidak datang ke pesta justru satu-satunya yang tidak kalian seret ke dalam lumpur." Tidak ada yang menjawab. Ibu mertua menunduk, Rania menangis lebih keras. Sementara para kerabat di sekelilingnya saling pandang. Tatapan mereka telah berubah dari menyalahkanku menjadi takut dan malu. Di akhir sesi pemeriksaan, polisi meminta rekaman CCTV lengkap, mencatat informasi Jaka Codet, dan meminta pencarian Baskara segera malam itu juga untuk mengklarifikasi indikasi melarikan diri, utang piutang, dan ancaman terhadap kerabat untuk menandatangani dokumen. Ibu mertuaku gemetar memegang ponsel, menelepon putra sulungnya berulang kali. Untuk kesekian kalinya, di seberang baru terdengar nada sambung tapi tidak ada yang mengangkat. Dia menangis, suaranya pecah di tengah ruang pesta yang dingin. "Baskara, kamu sedang membunuh seluruh keluarga kita." Aku berdiri menatapnya, hatiku tidak merasa puas, hanya ada kelelahan yang sangat dalam. Karena pada akhirnya, makan malam yang disebut Baskara sebagai kumpul keluarga agar hangat telah berubah menjadi tempat yang mengupas segalanya, keserakahan, gengsi, dan cara orang mengatasnamakan keluarga untuk saling menyeret ke jurang. Hampir tengah malam ketika polisi masih mencatat keterangan di ruang pesta, ponsel ibu mertuaku tiba-tiba berdering. Suara itu menggema di tengah ruangan yang dingin membuat semua orang menoleh. Di layar tertera nama Baskara. Ibu mertuaku gemetar hingga nyaris menjatuhkan ponsel. Butuh beberapa detik untuk bisa menekan tombol jawab. Dia baru saja menempelkan ponsel ke telinga dan langsung menangis. "Baskara, kamu di mana? Cepat pulang, semuanya kacau balau." Di seberang hening sejenak, lalu suara Baskara terdengar serak dan terputus-putus. Penuh dengan kepanikan, "Ibu jangan cari aku lagi, aku sudah tidak punya jalan keluar." Kalimat itu membuat seluruh ruangan seolah membeku. Ibu mertuaku berteriak, "Apa yang kamu katakan?"
Jangan buat ibu takut. Tapi Baskara tidak mendengarkan. Dia tertawa kering. Terdengar pahit dan menakutkan. Kalau kalian semua memojokkanku, aku lompat dari jembatan saja biar selesai. Mati sekali, habis utang, habis malu. Rania mendengar itu dan berteriak histeris. Dia memegangi dadanya. Tubuhnya oleng seperti akan jatuh. Beberapa kerabat harus buru-buru menopangnya. Ibu mertuaku menangis hingga wajahnya berubah. Mulutnya terus memanggil nama putranya. Aku berdiri di sana, punggungku terasa dingin. Aku tidak bisa bersimpati dengan cara melarikan diri seperti itu, tapi juga tidak bisa menganggap remeh seseorang yang sedang putus asa. Seorang polisi segera meminta ibu mertua untuk tetap di telepon, sambil berbicara untuk mengulur waktu, sambil berkoordinasi untuk melacak lokasi. Hanya beberapa menit kemudian, mereka berhasil mengidentifikasi Baskara berada di dekat sebuah jembatan di tepi sungai di luar kota. Tidak ada waktu untuk berdebat lagi. Banyu memegang tanganku dan berkata sangat cepat, "Kamu ikut aku, tapi berdirilah di belakang, jangan mendekat jika situasinya tegang." Kami meninggalkan restoran dalam kekacauan. Hujan mulai turun rintik-rintik, setiap tetesnya menampar kaca mobil terasa dingin seperti jarum. Ibu mertuaku duduk di kursi belakang. Kedua tangannya memeluk ponsel erat-erat, mulutnya bergumam memohon agar putranya tidak berbuat nekat. Rania juga ikut, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat pasi, tidak ada lagi jejak wanita yang beberapa jam lalu duduk di ruang pesta mewah. Ketika mobil mendekati jembatan, aku melihat dari kejauhan beberapa bayangan orang berdiri di bawah cahaya lampu kuning yang redup. Baskara berdiri di dekat pagar pembatas. Kemejanya basah kuyup menempel di badan. Tangannya memegang sebotol anggur yang masih sisa. Angin sungai yang kencang membuat rambutnya berantakan. Penampilannya sama sekali tidak mirip dengan pria gagah yang mengangkat gelas dan berkata keluarga adalah nomor satu di awal malam. Begitu melihat Banyu turun dari mobil, Baskara langsung menoleh tajam, matanya merah. Dia berteriak dengan suara parau. "Kamu puas sekarang? Kamu ingin aku mati supaya tidak perlu bayar utang kan?" Ibu mertuaku hendak berlari memeluk putranya tapi polisi segera menahannya. Seorang petugas berkata pelan tapi tegas, "Ibu jangan memprovokasinya lagi. Biarkan orang yang tenang berbicara." Banyu berdiri beberapa meter dari kakaknya. Dia tidak melangkah terburu-buru, juga tidak membentak. Di tengah malam hujan, suaranya merendah, dingin tapi mantap. "Kalau kamu mau mati, pikirkan Bima dulu." Baskara terdiam. Hanya satu nama, tapi jelas itu telah menyentuh bagian terlembut dari orang yang sedang panik itu. Banyu melanjutkan. Setiap katanya perlahan seolah dilemparkan ke dalam tirai hujan. "Apa kamu tahan kalau anakmu besar nanti ditunjuk orang dan dibilang ayahnya meninggalkan istri dan anak untuk lari dari utang? Apa kamu tahan saat Rania harus membesarkan anak sambil membayar tumpukan utang yang kamu tinggalkan? Lalu seumur hidup dicap sebagai wanita yang punya suami tapi seperti janda." Rania mendengar itu dan menangis tersedu-sedu. Ibu mertuaku juga tertunduk. Kedua tangannya menutupi wajah. Baskara mencengkeram botol anggur di tangannya. Aku melihat dengan jelas tangannya gemetar. Ekspresi garang di wajahnya mulai retak, memperlihatkan ketakutan yang sesungguhnya. Dia melihat ke arah Rania lalu ke bawah ke permukaan jembatan yang basah oleh hujan, mulutnya bergerak-gerak tapi tidak mengeluarkan suara. Untuk pertama kalinya sejak awal cerita, aku melihat Baskara tidak lagi berakting. Dia benar-benar hancur. Tapi kehancuran orang seperti Baskara tidak pernah sesederhana penyesalan. Selalu ada sesuatu yang mengikutinya. Ketika semua orang mengira dia sudah melunak, dia tiba-tiba mendongak. Air mata bercampur air hujan membasahi wajahnya. Dia menunjuk ke arah ibu mertua lalu berteriak sebuah kalimat yang membuat semua orang terdiam. "Aku bukan orang pertama yang meminjam uang itu." Seluruh jembatan seolah hening sejenak, bahkan suara hujan pun terasa mengecil. Ibu mertuaku mengangkat kepalanya, wajahnya pucat pasi. Rania berhenti menangis di tengah jalan, sementara Banyu berdiri kaku di tempatnya, tatapannya berubah total. Aku menatap Baskara. Jantungku berdebar kencang di dada. Karena aku tahu setelah kalimat itu, rahasia sesungguhnya dari keluarga suamiku baru akan mulai ditarik keluar dari kegelapan. Setelah kalimat itu,
Semua terdiam di tengah suara hujan dan klakson mobil yang sayup-sayup terdengar dari kedua ujung jembatan. Baskara masih berdiri di dekat pagar pembatas, bahunya bergetar hebat, tapi kali ini getarannya tidak lagi seperti orang yang sedang mengancam, melainkan seperti seseorang yang telah dipaksa hingga tidak bisa lagi mempertahankan topeng terakhirnya. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, berdiri kaku di bawah cahaya lampu kuning yang redup. Air hujan membasahi rambutnya, bahu bajunya, tapi dia seolah tidak lagi merasakan dingin. Dia hanya menatap Baskara, bibirnya bergetar. Apa yang kamu katakan? Apa yang ibu lakukan sampai kamu bilang ibu yang mendorongmu ke dalam utang? Baskara tertawa, tawa yang kering, terdengar lebih menyedihkan daripada tangisan. Dia menunjuk lurus ke arah ibunya lalu berteriak, "Ibu yang memaksaku untuk hidup lebih dari orang lain." Kalimat itu seolah merobek tirai hujan. Ibu mertuaku pucat pasi, terus-menerus menggelengkan kepala. Tidak, ibu tidak pernah menyuruhmu berutang. Bisnismu rugi itu urusanmu, kenapa kamu menyalahkan ibu? Tapi Baskara tidak bisa berhenti lagi. Dia melemparkan botol anggur yang dipegangnya ke permukaan jembatan. Botol kaca itu pecah berderai. Bau alkohol yang menyengat menyebar di tengah hujan dingin. Bertahun-tahun ini apa ibu membiarkanku hidup normal? Baskara berteriak, matanya merah. Pergi ke acara keluarga, ibu menyuruhku harus pakai mobil bagus, bawa amplop tebal. Acara kumpul-kumpul ibu suruh aku bayar meja utama. Siapapun yang bertanya bisnis bagaimana, ibu berdiri di samping menyela bilang, aku sedang mengerjakan proyek besar. Aku baru mengeluh kekurangan uang. Ibu sudah bilang laki-laki kalau diremehkan orang lain itu memalukan satu keluarga. Ibu mertuaku terhuyung mundur selangkah. Orang-orang di sekitar tidak ada yang berani ikut campur. Bahkan polisi pun hanya menjaga jarak, mengamati sambil membiarkan Banyu terus berbicara, menjaga situasi agar tidak lepas kendali. Aku berdiri di belakang suami, melihat adegan ibu dan anak saling membuka aib di tengah malam hujan. Hatiku terasa berat. Sebuah keluarga yang seumur hidupnya hidup demi pandangan orang lain, pada akhirnya saling merobek diri di bawah lampu jalan. Baskara dengan suara tercekat melanjutkan. Awalnya dia hanya meminjam 200 juta untuk sebuah proyek sungguhan. Proyek itu pembayarannya tertunda, modal macet, bunga mulai berbunga. Seharusnya saat itu jika dia berhenti, menjual mobil, menurunkan egonya, masih ada jalan keluar, tapi Ibu Ratna tidak mengizinkan. Dia memarahi anaknya. Sebagai kakak tertua kok membiarkan adik-adiknya? Kalau kerabat tahu kita susah, nanti mau ditaruh di mana muka kita duduk di meja utama? Aku bilang jual mobil. Ibu bilang kalau jual mobil nanti orang tahu kamu bangkrut. Aku bilang pindah ke rumah yang lebih kecil. Ibu bilang kalau kalian berdua turun kelas, seluruh kerabat akan menertawakan ibu. Ibu ingat tidak? Baskara menatap ibunya, suaranya pecah. Ibu tidak memberiku uang, tapi ibu mendorongku ke tempat di mana aku harus meminjam lagi untuk menjaga muka ibu. Rania saat itu tidak bisa berdiri tegak lagi. Dia memeluk putra kecilnya yang baru saja dibawa oleh seorang kerabat, kemudian air matanya mengalir deras tapi dia masih berusaha berkata, "Mas Baskara, apa lagi yang kamu sembunyikan dariku? Rumah ibu dan anakmu? Apa yang sudah kamu lakukan dengan rumah itu?" Baskara menoleh ke istrinya. Tatapannya menghindar. Hanya dengan satu lirikan itu saja, aku melihat Rania seolah kehabisan darah dari wajahnya. Dia berteriak, "Katakan." Baskara menunduk, suaranya mengecil, "Aku sudah gadaikan." Rania terdiam. Beberapa detik kemudian, dia menangis hingga suaranya hilang, "Kamu menggadaikan rumah ibu dan anakmu sejak kapan?" Baskara menjawab hampir tidak terdengar. "Lebih dari setengah tahun yang lalu." Jawaban itu membuat semua yang hadir terkejut. Bahkan ibu mertuaku pun memegangi dadanya seolah tidak percaya putra sulungnya telah diam-diam mendorong istri dan anaknya ke tepi jurang. Aku melihat Bima yang kecil bersembunyi di belakang seorang bibi. Matanya terbuka lebar, bingung melihat orang dewasa. Dia masih terlalu kecil untuk mengerti apa itu gadai, apa itu utang, tapi cukup besar untuk tahu orang tuanya sedang menangis, neneknya sedang gemetar, dan rumah yang pernah dianggapnya sebagai tempat aman mungkin bukan lagi miliknya. Saat itu, hatiku terasa berat. Orang dewasa yang salah,
tapi anak kecil selalu yang pertama menanggung pecahannya. Kupikir semua itu sudah cukup mengerikan, tapi Baskara tiba-tiba mendongak menatapku dan Banyu. Senyum sinis muncul di bibirnya. Kalian pikir kalian tidak bersalah? Pikir hanya aku yang mau menguras uang dari Banyu? Lalu, dia mengeluarkan ponsel dari saku bajunya. Tangannya gemetar membuka sebuah file rekaman suara, lalu melemparkannya lurus ke arahku. Ponsel itu meluncur di permukaan jembatan yang basah, berhenti di dekat kaki Banyu. Aku membungkuk mengambilnya, layarnya masih menyala. Banyu menekan tombol putar. Di tengah suara hujan malam, suara ibu mertuaku terdengar jelas dan menakutkan. Kalau bisa membujuk Banyu dan istrinya tanda tangan, berarti menyelamatkan seluruh keluarga. Si Laras itu punya uang, tinggal didesak ramai-ramai sedikit. Dia tidak akan berani macam-macam. Selanjutnya adalah suara Baskara. Kalau dia tidak mau tanda tangan bagaimana? Ibu. Ibu Ratna menjawab. Ada ibu di sana. Ada kerabat di sana. Apa dia berani membuat ibu kehilangan muka? Aku berdiri terpaku. Meskipun sebelumnya aku sudah melihat pesan teks. Sudah tahu ibu mertua tidak sepenuhnya polos. Tapi mendengar langsung suaranya mengucapkan setiap kata seperti itu tetap membuat hatiku dingin. Bukan karena aku terkejut lagi, tapi karena sampai akhir aku masih merasa sakit menyadari bahwa di mata ibu mertua, aku tidak pernah menjadi menantu. Aku hanyalah orang yang punya uang, yang bisa dipojokkan dengan gengsi dan moralitas. Banyu memegang ponsel itu, tangannya terkepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Dia menoleh menatap ibunya. Tatapan itu sulit kulupakan. Bukan lagi kemarahan biasa, melainkan kekecewaan yang begitu dalam hingga hampir kehabisan kata-kata. Ibu dengarkan lagi suara ibu sendiri. Dia berkata sangat pelan. Itu ibu sedang menyelamatkan keluarga atau menjual istriku. Ibu Ratna jatuh berlutut di tengah hujan. Kedua lututnya menyentuh permukaan jembatan yang basah dan dingin. Kedua tangannya menopang di lantai beton. Mulutnya bergerak-gerak tapi tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Tidak ada yang langsung berlari menolongnya. Mungkin karena semua orang butuh sesaat untuk mengerti bahwa orang yang baru saja jatuh bukan hanya karena takut, tapi karena topengnya sebagai ibu, sebagai penjaga martabat keluarga, telah hancur total. Aku menatapnya, di hatiku tidak ada lagi kemarahan yang membara, hanya ada kekosongan yang dingin. Malam itu, di bawah hujan di jembatan tepi sungai, aku mengerti satu hal dengan sangat jelas. Ada orang-orang yang tidak secara langsung memegang pisau, tapi setiap kata yang mereka ucapkan, setiap tekanan yang mereka ciptakan, setiap kali mereka mengatasnamakan keluarga untuk memaksa orang lain menunduk, sudah cukup untuk mendorong seluruh keluarga ke jurang yang dalam. Tepat saat polisi sedang mencoba membujuk Baskara untuk turun dari pagar jembatan, dari ujung jembatan tiba-tiba terdengar suara rem mobil yang memekakkan telinga. Satu mobil, lalu dua, lalu yang ketiga berhenti berurutan di tepi jalan. Lampu depannya menyorot lurus ke permukaan jembatan. Begitu terang hingga aku harus menutupi mata. Suasana yang sudah tegang seperti senar gitar, kini seolah ditarik satu tingkat lagi. Pintu mobil terbuka, Jaka Codet turun pertama kali. Dia mengenakan jaket hitam, kerah bajunya ditegakkan, wajahnya dingin, bekas luka di rahangnya semakin jelas di bawah sorotan lampu mobil. Di belakangnya ada beberapa pria yang lebih muda. Penampilannya preman, tangan di saku celana, matanya berkeliling seolah sedang memasuki halaman rumahnya sendiri, bukan tempat di mana ada polisi berdiri. Jaka Codet melihat pemandangan Baskara yang basah kuyup berdiri di dekat pagar. Ibu mertuaku yang berlutut di tengah hujan, Rania yang memeluk anaknya sambil menangis. Lalu dia menyeringai, aktingnya bagus sekali ya, tapi utang tetap harus dibayar. Suaranya tidak terlalu keras, tapi setiap katanya terdengar menusuk karena ketenangannya yang kejam. Rania langsung memeluk Bima erat-erat, mundur beberapa langkah ke belakangku. Anak kecil itu ketakutan hingga menyembunyikan wajahnya di bahu ibunya, tidak berani melihat. Seorang polisi maju, mengangkat tangan meminta kelompok itu menjaga jarak. Ini adalah area yang sedang ditangani. Kalian tidak boleh membuat keributan. Jaka Codet masih tersenyum tapi matanya dingin. Dia menunjuk lurus ke arah Baskara. Saya tidak membuat keributan. Saya datang menagih uang. Dia tidak bayar,
Saya ambil rumahnya. Surat-suratnya jelas ada tanda tangan. Kata ambil rumah baru saja keluar, Rania seperti ditusuk tepat di jantung. Dia berteriak, "Rumah itu tempat tinggal saya dan anak saya. Kalian tidak boleh menyentuhnya." Jaka Codet meliriknya, suaranya meremehkan. "Waktu suamimu bawa surat itu untuk pinjam uang kenapa tidak tanya? Waktu makan di restoran minum anggur puluhan juta kenapa tidak takut kehilangan rumah?" Baskara mendengar itu seperti orang gila. Dia baru saja ditarik dari pagar pembatas, kakinya belum berdiri stabil. Tapi tiba-tiba dia berlari lurus ke arah Jaka Codet. "Kamu yang memaksaku, kamu yang memojokkanku." Dia berteriak lalu melayangkan tinju ke wajahnya. Pukulannya meleset sedikit ke pipi, tapi cukup membuat Jaka Codet terhuyung setengah langkah. Seketika, beberapa anak buahnya di belakang maju. Semuanya terjadi hanya dalam beberapa detik. Lalu lintas di jembatan menjadi macet. Suara klakson riuh. Pengendara berhenti dan menonton. Ada yang mengeluarkan ponsel untuk merekam. Polisi harus segera turun tangan, memisahkan Baskara sambil menahan kelompok anak buah Jaka Codet. Rania memeluk anaknya dan berteriak, "Ibu mertuaku!" Gemetar memanggil nama putranya. Suaranya parau, "Baskara, jangan berkelahi lagi, nak. Apa kamu mau mati sekali lagi?" Aku bersembunyi di belakang Banyu tapi telingaku masih mendengar dengan jelas setiap makian, setiap suara sepatu yang tergelincir di permukaan jembatan yang basah. Di tengah kekacauan itu, salah satu anak buah Jaka Codet dengan kesal nyeletuk. Ibu tua itu sudah tanda tangan surat masih saja mengelak. Sekarang pura-pura tidak tahu apa-apa. Kalimat itu menghantam telingaku. Aku langsung menoleh menatap Banyu. Dia juga mendengarnya. Matanya menggelap. Ibu tua itu sudah tanda tangan surat masih saja mengelak. Artinya masalahnya tidak berhenti pada beberapa pesan teks bujukan atau ibu mertuaku menjadi saksi di surat penyertaan modal. Ada surat lain, tanda tangan lain, dan sangat mungkin itu adalah tanda tangan asli. Setelah polisi berhasil memisahkan kedua pihak, Jaka Codet merapikan kerah bajunya. Wajahnya sedikit lebam di sudut bibir tapi sikapnya masih angkuh. Dia membungkuk ke mobil mengambil sebuah map berkas yang dibungkus plastik lalu melemparkannya ke permukaan jembatan di depan semua orang. "Mau jelaskan? Biar jelas sekalian. Saya pinjamkan uang bukan minta-minta. Di keluarga ini siapa yang tanda tangan siapa yang terima? Buka mata kalian dan baca." Map berkas itu jatuh, kertas di dalamnya tercecer beberapa lembar. Banyu membungkuk mengambilnya sebelum hujan merusak tulisannya. Aku berdiri di sampingnya melihat setiap baris yang muncul di bawah sorotan lampu mobil. Surat pernyataan utang. Jumlah awal 200 juta. Penerima uang Baskara, penjamin Ibu Ratna. Di bawahnya ada tanda tangan ibu mertuaku. Bukan goresan asal-asalan, bukan juga tanda tangan draft, melainkan tanda tangan asli, rapi dan familiar persis, seperti yang pernah kulihat di dokumen-dokumen saat beliau menerima uang pensiun. Banyu memegang kertas itu dan perlahan menoleh ke ibunya. Suaranya merendah hingga menakutkan. "Ibu benar-benar tanda tangan." Ibu mertuaku berdiri seperti membatu. Hujan mengalir di wajahnya, bercampur dengan air mata membuat sisa riasannya luntur. Dia membuka mulut beberapa kali tapi tidak bisa bicara. Sampai Banyu bertanya lagi. Barulah dia mengeluarkan satu kalimat yang begitu pelan hingga hampir tidak terdengar. "Ibu tanda tangan karena ibu pikir hanya pinjam sementara beberapa bulan." Pengakuan itu membuat Rania yang memeluk anaknya langsung jatuh terduduk. Baskara juga berdiri terpaku, wajahnya lebam, bibirnya gemetar. Sementara aku, meskipun sudah siap mental bahwa ibu mertuaku tidak polos, tetap merasa hatiku dingin. Ternyata dia tidak hanya dimanfaatkan. Dia telah meletakkan tangannya sendiri di atas surat pertama, membuka pintu bagi Baskara untuk masuk ke dalam lingkaran utang. Lalu ketika semuanya lepas kendali, dia malah ingin mendorongku maju untuk menutupi lubang itu. "Ibu mertuaku menangis terisak. Ibu hanya ingin menyelamatkan kakakmu. Dia bilang proyeknya macet modal beberapa bulan saja akan kembali. Ibu takut kerabat tahu dia kekurangan. Takut orang meremehkan putra ibu. Ibu tidak tahu dia pinjam lagi, tidak tahu bunganya jadi berlipat ganda." Banyu menatapnya, matanya memerah tapi tidak meneteskan air mata. "Ibu takut orang meremehkan dia, jadi ibu berniat membiarkan istriku yang membayarnya. Ibu takut dia kehilangan muka,
Lalu muka aku dan laras ibu buang kemana? Tidak ada yang menjawab. Hujan semakin deras. Jaka Codet berdiri di satu sisi melihat keluargaku hancur berantakan sambil tersenyum sinis. Dia berkata, awalnya 200. Setelah itu si Baskara pinjam lagi, bunga berbunga, gali lubang tutup lubang. Sekarang hampir 1 miliar itu urusan keluarga kalian. Saya hanya butuh uang. Banyu tertawa, tawa yang sangat pelan, tapi begitu pahit hingga aku mendengarnya pun ikut sakit. Dia menatap ibunya, menatap Baskara, lalu akhirnya menatapku. Pada akhirnya di seluruh keluarga ini hanya ada satu orang yang waras, dan itu adalah orang yang diseret masuk untuk dijadikan tameng. Kalimat itu jatuh di tengah malam hujan seperti sebilah pisau. Tidak ada yang bisa membantah karena semua bukti sudah tergeletak di sana, basah oleh hujan, dingin, tapi lebih jelas dari pembelaan apapun. Aku berdiri di samping suami, untuk pertama kalinya melihatnya begitu lelah, bukan karena uang, tapi karena dia baru saja melihat ibunya, kakaknya, seluruh keluarga yang selalu mengajarkan moral padanya, telah siap menggunakan dirinya dan istrinya sebagai tameng untuk gengsi dan kesalahan mereka. Dan pada saat itu, aku tahu badai ini masih belum berakhir. Ia baru saja membuka lapisan yang lebih dalam, lebih sakit, dan tidak bisa ditutupi lagi. Setelah perkataan Banyu, Baskara seolah kehabisan sisa tenaganya. Dia tidak lagi berteriak, tidak lagi meronta-ronta seperti saat pertama kali melihat Jaka Codet. Pria yang beberapa jam lalu masih berdiri di tengah ruang pesta mengangkat gelas dan berbicara tentang moralitas keluarga, kini duduk terkulai di lantai jembatan yang basah, kedua tangannya memegangi kepala, mulutnya bergumam seperti orang linglung. Selesai sudah, hidupku selesai sudah. Ibu mertuaku duduk tidak jauh darinya, kedua bahunya bergetar hebat. Dia ingin mendekati putranya tapi seolah tidak punya keberanian untuk menyentuhnya. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia melihat putra sulung yang pernah diangkatnya sebagai kebanggaan keluarga jatuh ke dasar yang begitu menyedihkan. Tapi yang paling pahit adalah dia sendiri ikut andil mendorongnya ke bawah. Rania memeluk Bima sambil berdiri di dekat pembatas jalan, rambutnya basah menempel di wajah, riasannya luntur total memperlihatkan wajah yang lelah dan putus asa. Dia menatap Baskara, suaranya serak karena menangis. Kamu menyeret ibu dan anakmu ke neraka. Kamu tahu tidak? Rumah tidak ada lagi, utang menumpuk, anak harus berdiri di sini melihat ayahnya ditagih seperti penjahat. Pernahkah kamu memikirkan kami sekali saja? Baskara mendongak menatap istrinya. Di matanya ada penyesalan tapi masih tercampur dengan sifat keras kepala orang yang terbiasa menyalahkan. Dia menggerakkan bibirnya. Aku juga terpojok. Rania memotong, tangisannya pecah menyakitkan. Siapa yang memojokkanmu membuka anggur 40 juta? Siapa yang memojokkanmu memasukkan namaku dan Dik Banyu ke dalam surat penyertaan modal? Siapa yang memojokkanmu menggadaikan rumah tanpa memberitahu istrimu? Pertanyaan-pertanyaan itu jatuh beruntun. Tidak ada yang bisa menjawab. Baskara menunduk, kedua tangannya mencengkeram rambutnya. Seorang polisi mendekat. Suaranya tegas tapi tidak keras. Bapak Baskara, yang terpenting sekarang adalah Anda harus bekerja sama. Semakin Anda melarikan diri, masalahnya akan semakin serius. Pinjaman, pemberi pinjaman, dokumen terkait, Anda harus jelaskan semuanya. Mendengar dua kata bekerja sama, Baskara tiba-tiba mendongak, matanya memancarkan kepanikan. Mungkin sampai saat itu, dia baru mengerti bahwa masalahnya bukan lagi sekadar aib keluarga. Ini sudah menyentuh ranah hukum, dokumen, para pemberi pinjaman, ancaman, dan rencana memaksa kerabat untuk menandatangani surat utang. Dia tiba-tiba bangkit. Gerakannya begitu cepat hingga beberapa orang di dekatnya tidak sempat menahan. Tidak, aku tidak mau pergi kemana-mana. Dia berteriak lalu berlari ke arah sepeda motor yang terparkir di tepi jembatan. Mungkin itu motor yang dia pakai sebelumnya. Jaka Codet yang berdiri di dekat situ menyeringai. Sementara polisi langsung bereaksi, tapi sebelum mereka sempat menghalangi, sebuah bayangan kecil melesat menembus hujan. Bima berlari memeluk erat kaki ayahnya. Usianya baru 6 tahun lebih, tubuhnya kecil, jaket tipisnya basah kuyup. Kedua tangan mungilnya mencengkeram celana Baskara seolah takut jika dilepaskan, ayahnya akan benar-benar menghilang. Dia menangis terisak,
Suara anak kecilnya pecah di tengah malam hujan. Ayah, jangan tinggalkan aku. Aku tidak butuh rumah besar. Aku hanya butuh ayah pulang. Seluruh jembatan hening. Bahkan Jaka Codet pun tidak berkata apa-apa. Selama beberapa detik, Baskara berdiri kaku, kakinya masih mengarah ke sepeda motor, tapi seluruh tubuhnya seperti membatu. Dia menunduk menatap putranya. Anak kecil itu mendongak, air hujan dan air mata bercampur, matanya yang merah bengkak penuh ketakutan. Dia berkata lagi, lebih pelan tapi lebih menyakitkan, "Ayah, jangan mati, jangan lari lagi. Teman-temanku tidak perlu tahu ayah kaya kok." Aku memalingkan wajah sejenak. Kalimat polos itu membuat dadaku sesak. Orang dewasa bisa membangun seluruh hidupnya dengan gengsi, dengan pamer, dengan hidangan mewah. Tapi seorang anak kecil hanya butuh seorang ayah yang tidak meninggalkannya di tengah hujan. Baskara perlahan berlutut di depan anaknya. Dia mengulurkan tangan memeluk Bima lalu menangis seperti anak kecil. Tidak ada lagi penampilan kakak tertua, tidak ada lagi suara gagah, tidak ada lagi topeng kesuksesan. Yang ada hanya seorang pria gagal yang memeluk putranya di tengah jembatan, menangis hingga bahunya bergetar hebat. Banyu mendekat, kali ini suaranya tidak lagi setajam sebelumnya, tapi setiap katanya masih berat dan jelas. Kamu salah karena gengsi, salah karena serakah, salah karena berpikir jika bisa menarik orang lain ke bawah maka kamu akan selamat. Tapi jika kamu lari sekarang, Bima seumur hidup tidak akan bisa mengangkat kepalanya. Dia bisa hidup di rumah kecil, makan seadanya, tapi dia tidak bisa tumbuh dengan bayang-bayang seorang ayah pengecut. Baskara memeluk anaknya lebih erat, mulutnya tercekat tidak bisa berkata-kata. Rania berdiri di belakang, air matanya mengalir deras, tapi tatapannya sudah berbeda. Bukan lagi hanya kepanikan, melainkan ada sesuatu seperti sebuah keputusan. Polisi melihat situasi sudah mereda lalu mendekat dan berkata dengan jelas, "Bapak Baskara, Anda perlu ikut kami untuk dimintai keterangan. Jika Anda bekerja sama menjelaskan rincian pinjaman, proses nyimbangan, pihak-pihak terkait, dan apakah ada tindakan pemaksaan atau ancaman, semuanya akan dipertimbangkan sesuai aturan. Tapi jika Anda melarikan diri, Anda hanya akan memberatkan diri sendiri." Jaka Codet mendengar itu raut wajahnya juga berubah. Awalnya dia masih angkuh, tapi ketika polisi meminta untuk menyediakan dokumen pinjaman lengkap, suku bunga, cara penagihan, dan siapa saja yang ikut menagih, dia mulai merendahkan suaranya, "Saya hanya ingin uang saya kembali. Kalau keluarga mereka kooperatif, bisa dicicil juga tidak apa-apa, saya tidak mau memperbesar masalah." Banyu menatapnya dingin dan berkata, "Waktu Anda video call mengancam akan menempel surat utang, Anda tidak bicara selembut itu." Jaka Codet mengatupkan bibirnya, tidak menjawab. Penampilan sombongnya saat baru turun dari mobil sudah berkurang lebih dari separuh. Karena dia mengerti, sekali kasus ini dicatat lengkap, bukan hanya Baskara yang akan bermasalah, seluruh jaringan pinjaman berbunga tinggi dan ancaman terhadap keluarga juga bisa terbongkar. Tepat saat semua tampak mulai mereda, Rania tiba-tiba angkat bicara. Suaranya masih gemetar, tapi kali ini sangat jelas. Mas Baskara masih menyembunyikan sejumlah uang. Baskara mendongak, wajahnya berubah. "Rania, diam kamu." Rania menatap suaminya, matanya merah bengkak tapi tidak lagi menghindar. "Aku sudah cukup diam. Karena aku diam makanya anakku harus berdiri di sini menangis di tengah hujan." Dia menoleh ke polisi dan mengucapkan setiap kata perlahan. Dia punya lebih dari 300 juta di sebuah rekening atas nama kenalan di luar negeri. Uang itu katanya untuk jalan keluar. Aku tahu kata sandinya karena sekali waktu dia mabuk, dia membuka ponselnya di depanku. Kalimat itu membuat semua orang tertegun. Baskara menatap istrinya seperti melihat orang asing. Mungkin dia tidak pernah menyangka wanita yang baru saja berlutut menangis memohon orang lain menyelamatkan suaminya di restoran, kini justru menjadi orang yang membongkar rahasia terakhirnya. Rania memeluk anaknya, suaranya tercekat tapi tegas. "Kamu menyiapkan jalan keluar untukmu, sedangkan aku dan anakmu kamu tinggalkan dengan utang. Hari ini jika aku masih menyembunyikannya, akulah yang bersalah pada anakku." Aku menatap Baskara. Untuk pertama kalinya di matanya tidak ada lagi ruang untuk membela diri. Semua jalan lari, dari jembatan,
sepeda motor, hingga uang yang disembunyikan, semuanya telah diblokir oleh anak dan istrinya sendiri yang dia pikir bisa ditinggalkan, dan aku tahu setelah malam itu, bagaimanapun masalah ini diselesaikan, citra kakak tertua yang sukses milik Baskara telah benar-benar mati di bawah hujan ini. Setelah malam itu, Baskara dibawa untuk dimintai keterangan guna menjelaskan seluruh pinjaman, dokumen yang ditandatangani, orang-orang yang terlibat, dan juga draft perjanjian penyertaan modal yang akan dia sodorkan kepada kami. Masalah ini bukan lagi sekadar makan malam keluarga yang tagihannya ditinggalkan, bukan lagi sekadar adu mulut antar kerabat. Ini telah menjadi serangkaian kesalahan yang terdokumentasi, dengan bukti, dengan adanya korban ancaman, dan indikasi menyeret kerabat untuk menanggung utang yang bukan milik mereka. Jaka Codet dan teman-temannya juga tidak lagi bisa mempertahankan sikap angkuhnya seperti saat di jembatan. Ketika polisi mulai menanyakan cara perhitungan bunga, metode penagihan, panggilan-panggilan intimidasi, dan tindakan melibatkan anggota keluarga untuk menekan, dia dengan cepat melunak. Orang sepertinya terbiasa melihat orang lain takut dan menghindar. Tapi malam itu semuanya telah direkam, setiap kata, setiap kalimat. Ada hal-hal yang saat masih dalam kegelapan terasa sangat menakutkan, tapi begitu dibawa ke terang, ia pun mulai gemetar di hadapan hukum. Ibu mertuaku setelah itu harus menjual sebidang tanah kecil yang pernah disimpannya untuk hari tua. Tanah itu tidak cukup untuk melunasi semuanya, tapi cukup untuk menahan sebagian gelombang utang yang menerjang. Hari saat beliau menandatangani surat jual, ku dengar dari cerita Banyu, beliau duduk sangat lama di teras rumah, matanya menatap halaman yang kosong. Disitulah selama bertahun-tahun beliau biasa duduk minum teh, pamer pada tetangga bahwa putra sulungnya sukses besar, bahwa keluarganya diberkati, bahwa anak cucunya tidak kalah dari siapapun. Sekarang, tempat yang sama menjadi saksi bisu saat beliau diam-diam menjual aset terakhirnya untuk masa tua. Baskara setelah syok malam itu juga tidak lagi punya jalan untuk menghindar. Dia menjual mobil, jam tangan, dan barang-barang yang pernah digunakannya sebagai topeng kesuksesan. Sesi pemeriksaan silih berganti, utang-utang yang disembunyikan dari istrinya perlahan terbongkar. Awalnya dia masih menunduk, sesekali menghela napas seperti orang yang terpojok. Tapi ketika Rania membawa Bima pulang ke rumah orang tuanya, barulah dia benar-benar terdiam. Rania tidak langsung menggugat cerai. Dia berkata pada ibu mertuaku bahwa dia butuh waktu, perlu membawa anaknya menjauh dari kebisingan, dari gosip, dan dari bayang-bayang berat utang yang menggantung di atas kepala. Dia juga mengucapkan satu kalimat yang kelak selalu kuingat. Aku tidak mau Bima kehilangan ayah, tapi aku juga tidak mau dia besar dengan pemikiran bahwa laki-laki boleh berbuat salah lalu cukup dengan menangis untuk dimaafkan. Mendengar kalimat itu, aku lebih merasa kasihan padanya daripada marah. Karena dalam kalimat itu ada kelelahan seorang istri yang dibohongi, sekaligus kasih seorang ibu yang masih ingin menjaga jalan yang paling tidak menyakitkan untuk anaknya. Kerabat berubah begitu cepat hingga terasa pahit. Orang-orang yang dulu memuji Baskara hebat, yang mengangkat gelas menyebutnya kakak tertua yang bertanggung jawab, kini menyebut namanya dengan gelengan kepala dan helaan napas. Beberapa video dari malam di jembatan yang direkam oleh pengendara menyebar di beberapa grup lokal. Tidak ada yang bicara langsung di depan, tapi semua orang tahu apa yang dibicarakan di belakang. Gengsi yang dijaga oleh ibu mertuaku dan Baskara selama bertahun-tahun, akhirnya pecah dengan cara yang paling ribut. Aku tidak merasa senang karena itu. Sungguh tidak. Kadang-kadang aku berpikir, andai saja mereka mau hidup jujur lebih awal, mau saling berkata keluarga kita sedang sulit lebih awal, mau menundukkan kepala di hadapan kenyataan lebih awal. Mungkin semuanya tidak akan sejauh ini. Orang bisa menjadi miskin, bisa menjual aset, bisa memulai lagi dari rumah yang lebih kecil, dari meja makan yang lebih sederhana. Tapi ketika sudah terbiasa menggunakan gengsi untuk menutupi utang, menggunakan kata-kata manis untuk menutupi kebenaran, maka semakin lama ditutupi, lubang di bawahnya akan semakin dalam. Suatu sore setelah itu, ibu mertuaku datang ke rumah kami. Cuaca hari itu hujan ringan, tidak sederas malam di jembatan, hanya rintik-rintik yang cukup membuat teras basah dengan warna abu-abu yang muram. Beliau tidak lagi mengenakan pakaian rapi seperti biasanya, rambutnya juga tidak disanggul tinggi. Beliau membawa sekantong kecil buah-buahan,
berdiri di depan pintu cukup lama sebelum berani menekan bel. Banyu membuka pintu, ibu dan anak itu saling pandang, tidak ada yang langsung bicara. Aku berdiri di belakang, melihat bahu ibu sedikit bergetar. Beberapa saat kemudian, barulah beliau masuk, meletakkan kantong buah di meja, lalu duduk di ujung kursi seperti tamu asing. Wanita yang pernah berkata padaku bahwa menantu harus tahu diri, yang pernah menganggap keheninganku sebagai kewajiban, kini menunduk sangat dalam. Beliau berkata dengan suara serak, "Ibu minta maaf pada kalian berdua, hanya 4 kata, tapi aku tahu bagi beliau itu bukan kalimat yang mudah diucapkan." Beliau mendongak menatapku, matanya merah bengkak. Ibu selalu berpikir menjaga gengsi berarti menjaga keluarga, tidak menyangka malah menghancurkannya. Ibu pikir kamu perhitungan dan dingin. Sekarang ibu baru mengerti, kalau hari itu kamu tidak waras, orang yang terseret menggantikan seluruh keluarga adalah kamu. Aku diam sangat lama. Ada permintaan maaf yang datang terlambat tapi tetap pantas didengar namun bukan berarti setelah mendengarnya semua luka langsung hilang. Aku tidak lagi menyalahkannya dengan kata-kata kasar. Karena melihatnya saat itu, aku mengerti beliau juga telah membayar harga dengan cara yang sangat mahal. Aku hanya berkata pelan, "Keluarga tidak akan hancur karena miskin, Bu. Keluarga hanya akan lelah jika semua orang terus berusaha hidup untuk dilihat orang lain." Ibu mertuaku menunduk, kedua bahunya bergetar. Beliau tidak menangis terisak, tapi aku melihat air mata menetes di punggung tangannya yang sudah keriput. Banyu duduk di sampingku, tangannya menggenggam tanganku sangat erat. Aku tahu di hatinya dia juga sakit, bagaimanapun itu tetap ibunya, kakaknya, bagian dari darah daging yang pernah ingin dijaganya. Tapi terkadang, untuk menyelamatkan sebuah keluarga, pertama-tama harus berhenti membiarkannya menyeret orang yang tidak bersalah ke dalamnya. Sore itu, saat ibu mertua pulang, Banyu mengantarnya sampai ke gerbang. Aku berdiri di teras melihat mereka. Rumah di seberang jalan masih menyala lampunya. Hujan masih turun ringan. Semuanya dari luar tampak normal. Tapi aku tahu setelah badai, tidak ada yang benar-benar kembali seperti semula. Hanya saja orang-orang belajar untuk melangkah di atas puing-puing, lebih hati-hati, lebih jujur, dan tidak lagi saling menyakiti. Malam saat ibu mertua meneleponku 35 kali. Jika aku tidak menuruti suamiku untuk tinggal di rumah, jika aku melangkah masuk ke pesta itu dengan sikap seorang menantu yang takut menyinggung perasaan, mungkin orang yang terseret ke dasar hari itu adalah aku. Mengingatnya kembali, aku masih merasa dingin. Tapi sejak malam itu, aku mengerti bahwa kebaikan bukan berarti membiarkan orang lain memanfaatkanmu, dan menjaga keluarga bukan berarti diam terhadap kesalahan. Terkadang, berdiri diam dan tidak masuk ke dalam jebakan, juga merupakan cara untuk menyelamatkan diri sendiri dan memaksa orang lain untuk melihat kembali jalan yang sedang mereka tempuh.